Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Astuti, saya sebagai host Anda malam ini ya. Malam ini kita mau membahas tentang sesuatu yang sangat bagus banget, yang positif dan yang sangat luar biasa, yaitu tentang solusi alami alfa-meta dan alpastin untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Untuk Bapak Ibu semuanya, selamat datang ya. Bisa di-share ya linknya untuk saudara atau teman kita semuanya, siapa tahu ada yang bisa terbantu. Oke. Pertama kita fokus ya. Saya juga akan mengundang beberapa narasumber kita, yaitu ada Pak Hardi dan Bu Mary, dan ada Ibu Marlia. Halo Pak Hardi, Bu Mary, Bu Marlia. Oke. Acara kita ada di YouTube ya semuanya ya. Ini ada banyak banget nih yang hadir nih, ada dari Masamba, Surabaya. Halo semuanya. Oke, tanpa panjang lebar kita buka acaranya ya. Yang akan menjelaskan malam ini adalah seorang narasumber kita, yaitu Pak Hardi dan Bu Mary. Kebetulan beliau ini seorang orang tua yang memiliki anak yang berkebutuhan khusus juga, tapi luar biasa. Dari terapi self healing malam ini beliau ikutin, anaknya terjadi pemulihan yang sangat luar biasa. Oke, tanpa panjang lebar kita undang Pak Hardi dan Bu Mary. Ya, oke, baik, makasih ya Mbak Astuti ya, terima kasih. Oke, selamat malam ya Bapak Ibu ya. By the way, suara saya jelas nggak ya Mbak Astuti? Jelas Pak, jelas. Baik, makasih ya. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada. Saya lihat banyak sekali yang sudah hadir sini ya. Tadi Mbak Astuti juga sebut berbagai kota ini kayaknya hadir. Saya lihat ada Blitar, Majalengka, Palangkaraya, Masamba, Surabaya, Inde, Berau, Subang, Balikpapan, wow, banyak ya. Dan teman-teman masih bisa ya, kalau kita berbagi berkat ya, teman-teman bisa bantu sharing ya. Jadi linknya bisa di-share ke keluarga teman yang membutuhkan ya. Mungkin mereka punya anak-anak ABK yang butuh solusi ya, seperti itu ya. Nah, oke. Mungkin juga ini karena memang kan banyak juga yang minta acara hari ini kan, mungkin ada yang mau bertanya juga ya kan, gak usah malu-malu buat Bapak Ibu, mungkin boleh masuk ke link chat yang di chat nanti, yang di live chat ini aja, nanti komen bisa bertanya di situ. Jadi udah mulai bisa persiapin sambil nanti dengar penjelasannya secara fokus juga. Ya. Mungkin juga harus pakai handsfree kali ya Pak Ardi ya. Betul, pakai handsfree supaya Bapak Ibu bisa dengarnya lebih fokus ya, dan lebih jelas juga suara kita ya, seperti itu ya. Oke, nanti setelah acara ini berakhir pun teman-teman masih bisa share linknya ini loh ke kenalan Anda ya, karena kan masih bisa ditonton siaran ulangnya juga. Dan kalau ada penjelasannya kelewatan atau tidak jelas, Anda boleh nonton lagi siaran ulangnya ya, seperti itu ya. Nah, oke, saya langsung mulai aja ya. Jadi pertama kita disclaimer dulu ya, saya sama Ibu Mary dengan Ibu Marlia juga, kita bukan dokter atau tenaga medis ya, tapi kita adalah praktisi kesehatan penyembuhan alami. Jadi kami kebetulan dikasih kesempatan ya untuk belajar banyak tentang kesehatan, terutama dari segi penyembuhan alami selama kurang lebih 10 tahun belakangan ini. Kami banyak belajar dari berbagai kota dan negara juga. Dari berbagai macam ahli, dari medis sampai yang natural. Seperti itu ya. Nah, izinkan ya kami sharing. Jadi kami hanya berbagi pengetahuan kami, pengalaman kami ya. Jadi nanti teman-teman bisa diambil positifnya ya, siapa tahu bisa menjadi berkat ya, seperti itu. Nah, saya mulai aja, mungkin saya pakai slide ya supaya teman-teman juga lebih jelas berurutan ya penjelasannya. Nah, hari ini kan judulnya adalah tanya jawab, terutama untuk solusi terapi alami, penyembuhan alami buat anak ABK ya, mungkin bisa autis, ADHD mungkin, atau hiperaktif, speech delay, terlambat bicara. Bahkan gejalanya juga autis itu kan gejalanya luas sekali ya, ada autis yang dari yang ringan sampai yang berat ya, gejalanya juga banyak gitu ya, atau mungkin cerebral palsy dan Down syndrome juga include ya, bisa terbantu juga. Nah, kita bilang penyembuhan alam itu pasti butuh proses ya, tidak bisa instan sekejap mata, itu tidak, pasti butuh proses. Namun kalau kita tekun ya, kalau kita tekun dan mengikuti nanti yang kita sharingkan, itu betul-betul hasilnya luar biasa sekali ya.
Oke, kita mulai aja ya. Saya akan share dulu. Share screen saya ya, teman-teman. Sebentar. Oke. Nah, ini kelihatannya. Nanti di sini juga kita ada narasumber Bu Marlia ya. Beliau ini salah satu ibaratnya ibu dari 2 anak berkebutuhan khusus juga yang betul-betul sudah menerapkannya. Nanti kita mau tanya-tanya nih ibaratnya aplikasinya beliau di dalam kehidupan sehari-hari terhadap anak-anaknya ya dengan konsep ini sehingga hari ini seperti apa. Nanti kita dengar juga ya sharingnya. Nah, tapi sebelumnya saya mulai juga langsung ya. Jadi saya mulai aja. Nah, ini fakta dulu ya kita jelaskan. Jadi sekarang anak ABK itu meningkat drastis ya. Kalau dibandingkan data zaman dulu, itu satu kelahiran dari 10.000 kelahiran itu berkebutuhan khusus. Tapi semakin tahun semakin meningkat ya. Bahkan sekarang tahun 2013 saya 1:50. Nah, bahkan kalau data sekarang itu sebenarnya jauh lebih tinggi lagi. Ada survei yang menunjukkan bahwa 1 dari 10 kelahiran itu berkebutuhan khusus sudah. Ya, mulai mungkin karena gejalanya kan luas ya spektrumnya ya, dari yang ringan itu sudah termasuk ya seperti itu. Nah, ini karena zaman sekarang berbeda sama zaman dulu ya. Contoh, sekarang bahan makanan itu banyak kimianya, kemudian polusinya sekarang juga semakin tinggi dan radiasi juga dari elektromagnetik itu semakin tinggi. Nah, kita lihat. Nah, pertama kita tahu bahwa penyebab anak ABK itu memang bermacam-macam ya. Ada banyak faktor sebenarnya. Nah, cuman kita mengambil salah satu sisi yang banyak terjadi, mayoritas itu ternyata anak-anak kebutuhan khusus itu banyak disebabkan oleh leaky gut syndrome. Nah, apa sih itu? Yaitu sindrom usus bocor. Nah, saya jelaskan bahasa awam aja ya, saya tidak pakai bahasa medis. Ini adalah usus yang normal, ya seperti kita yang normal, usus kita rapat-rapat semua, ya. Nah, tapi di anak-anak ABK, pencernaannya tidak sempurna seperti kita. Mereka punya usus tuh ada pori-pori lubang-lubang begini. Nah, ini yang disebut sindrom usus bocor, ya. Pori-porinya itu jadi banyak celah-celahnya, sehingga kalau anak-anak kebutuhan khusus tuh makan makanan yang mengandung kasein dan gluten, yaitu banyak terdapat pada susu-susuan, tepung terigu ya, kemudian gula, kemudian yang bahan pengawet dan sebagainya, maka kasein gluten itu karena susah dicerna, itu akan masuk ke dalam lubang-lubang leaky gut syndrome ini. Nah, sehingga mengalir bersama darah akhirnya kasein glutennya itu bahkan sampai ke otak. Nah, itu yang menghambat tumbuh kembangnya dari si kecil itu pada akhirnya. Tumbuh kembangnya semua akan terganggu ya. Nah, kalau yang pencernanya normal, kasein gluten dikonsumsi tidak ada masalah. Karena kan tidak bisa masuk ke celah-celahnya ya. Tapi kalau leaky gut syndrome ini akan jadi masalah besar. Makanya kita sering dengar anak ABK disuruh diet CFGF ya, kasein free, gluten free. Itu hubungannya di sini ya. Oke. Nah, ini ada artikel dari berita ya. Selama ini kebanyakan orang tua menilai perkembangan anak hanya pada organ otaknya saja. Padahal ada organ lain yang berpengaruh dalam tumbuh kembang anak, yaitu saluran pencernaan. Jadi ternyata anak ABK itu ternyata banyak karena gangguan pencernaan sebenarnya. Memang di otak juga pasti nanti akhirnya pengaruh. Karena pencernaan itu adalah otak kedua kita. Ya. Jadi hubungan otak sama pencernaan itu sangat erat, ya. Nah, sehingga berfungsi dalam mempengaruhi perilaku anak. Ya, jadi pencernaan itu sangat mempengaruhi perilaku anak ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini hubungan antara saluran cerna dengan otak ini disebut dengan brain gut axis. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Jadi perilaku dan tumbuh kembang anak sangat dipengaruhi oleh kesehatan saluran cernanya. Karena dia akan dapat menyerap nutrisi dengan baik sehingga anak akan berperilaku dengan baik. Ya, ini kuncinya di situ jadi. Ya. Nah, nanti kita akan pelajari lebih dalam ya. Ini sekilas dulu Bapak Ibu. Yang penting nangkap dulu ya tentang leaky gut syndrome. Nah, bahan-bahan makanan yang kasein gluten itu contohnya ini, kita lihat keterangannya ya. Contoh dari tepung terigu, gandum, susu-susuan ya. Nah, protein pada gluten, contoh dari terigu dan kasein dari susu tidak terpecah menjadi asam amino tetapi menjadi rantai pendek peptida. Karena adanya leaky gut syndrome, maka banyak peptida itu akan masuk tadi ke celah pori-porinya, akhirnya ke otak, Bapak Ibu. Nah, ini akan ditangkap sebagai opioid yang berfungsi mirip morfin, ya.
sehingga anak bertingkah seperti sedang sakau atau berada di dunianya sendiri. Paham Bapak Ibu ya? Makanya banyak anak ABK itu susah diajak komunikasi, nggak bisa fokus, nggak bisa eye contact, ya, hiperaktif sekali, ya, seperti itu. Kayak punya dunia sendiri, tidak sulit sosial dan sebagainya. Ini pengaruhnya karena pencernaannya masalah, ya, seperti itu. Bapak Ibu nangkap dulu ya. Nah, ini juga bahan-bahan makanan yang tadi bisa dari gula, ya. Ada beberapa bahan makanan juga yang tidak boleh, ya. Nah, nanti kalau mau butuh artikel ini nanti kita bisa berikan ya, Bapak Ibu bisa minta ke pengundangnya atau nonton siaran ulangnya nanti bisa di screenshot ya. Ini kan saya back ya, nanti bisa di screenshot di handphone, bisa. Saya nextnya nanti bisa di screenshot lagi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, itu penyebab pertama dulu yang penting sekali. Nah, yang kedua itu saya akan bahas juga tentang radiasi IMF. Itu radiasi elektromagnetik yang banyak berasal dari gadget atau alat elektronik di sekitar kita saat ini. Nah, contoh dari kandungan aja, ibu pakai handphone, sinyalnya, radiasinya udah kena calon bayi, ya. Bahkan 24 jam satu rumah selalu kena radiasi, ya. Nah, anak itu punya otak tengkorak yang belum seperti kita orang dewasa, sehingga radiasi menyerapnya banyak sekali, ya. Kalau orang dewasa lebih sedikit ya radiasi masuknya. Namun orang dewasa juga lebih sering pakai biasanya. Jadi pada akhirnya banyak juga ya. Tapi kita lihat sekitar kita anak-anak sekarang pegang gadget dari umur setahun 2 tahun sudah dikasih iPad ya, nonton YouTube dan sebagainya, radiasinya masuk terus ya. Dari kandungan kena, pada saat balita juga kena terus ya, seperti itu. Bahkan 24 jam menyerang, tidur pun kena. Disebut silent killer atau pembunuh diam-diam. Kita tidak bisa sembunyi dan lari ya dari radiasi. Nah, solusinya jadi Bapak Ibu tahu dulu ya, ini permasalahan yang ada sekarang. Ya, juga ada faktor-faktor lainnya ya. Contoh, kadang-kadang juga banyak kandungan logam berat ya, sehingga anaknya menjadi ABK juga banyak. Faktor itu juga bisa. Nanti ini juga solusinya juga sama ya, karena nanti dengan media produk kita akan membersihkan semua darahnya kita juga ya, mendetoks ya, seperti itu. Nah, ini yang tadi saya sebut hubungan erat antara pencernaan dengan otak. Ini disebut gut-brain connection. Seperti itu ya. Nah, solusinya apa dong? Jadi solusinya pertama, Bapak Ibu semua, nanti anak-anaknya kalau bisa kurangi atau di stop kasein gluten. Ya, yang terdapat tadi dari tepung terigu, susu, susuan, gula, dan sebagainya. Kalau anaknya sudah 2 tahun ke atas, kalau bisa anak ASI paling bagus ya, paling bagus ASI. Nah, 2 tahun, ya, itu kalau sudah bisa. Intinya kalau anak sudah bisa makan makanan yang nasi, sayur, dan sebagainya, itu kadang kan banyak orang tua kasih susu formula ya, kasih susu terus sampai umur 5 tahun pun dikasih terus gitu. Padahal, kalau anaknya bermasalah di leaky gut syndrome, dimasukin susu formula, jadi masalah banget itu. Makanya anaknya jadi ABK, betul ya? Nah, jadi pertama, kurangi bahkan stop dulu makanan kasein gluten yang banyak mengandung gula, manis, susu formula, tepung terigu, bahan pengawet, MSG ya. Kemudian yang ibaratnya snack-snack ya, snack-snack yang banyak MSG juga di stop dulu. Ya. Itu yang garis besarnya dulu ya. Itu pertama. Nah, tapi mengurangi atau kita bilang diet ini saja tidak cukup. Kenapa? Karena diet tidak memperbaiki akar masalah. Diet itu, ingat tadi masalah utamanya di mana? Di leaky gut syndrome atau usus bocornya. Yang pada saat ada makanan kasein gluten masuk jadi masalah besar. Betul ya? Nah, kasein glutennya dihilangin, diet, tapi mau sampai kapan diet terus? Sulit sekali diet total. Hanya bisa mengurangi gejala aja ya, Pak? Ya, diet itu hanya mengurangi gejala sementara. Pada saat dia diet total, bisa mengurangi gejalanya. Tapi sindrom usus bocornya tidak sembuh-sembuh juga tidak maksimal karena akar penyakitnya tidak dipulihkan. Paham Bapak Ibu ya? Karena diet saya yakin pasti ada bocor-bocornya. Tidak mungkin bisa diet total, itu sulit sekali. Ya, paham ya? Jadi sebenarnya yang paling penting adalah perbaiki sindrom usus bocornya. Leaky gut syndrome-nya ini yang paling penting diperbaiki. Nah, inilah yang kita bantu nanti dengan alpha meta ini. Ya, makanya kita perbaiki ya. Perbaiki dengan alpha meta ini. Karena ini adalah, apa sih alpha meta? Ini adalah makanan
pokok sel tubuh manusia yang terbuat dari ekstrak kulit ari beras merah terbaik, ya. Jadi bayangkan alpha meta ditanamnya di Thailand, dia panen hanya setahun sekali untuk menjaga kualitas, tidak ada bahan kimia apapun, sangat alami dan organik dan aman. Pada saat panen, 10 kilo panen, diekstrak kulit arinya saja, menjadi satu saset alpha meta. Satu saset alpha meta seperti ini Bapak Ibu. Ya, isinya 10 gram ya. Jadi 10 kilo panen, diambil kulit ari jadi satu saset 10 gram. Bayangkan ya, betapa satu saset ini begitu berharganya. Karena dari 10 kilo hasil panen beras merah terbaik ya. Nah, kita larutkan di air hangat, diaduk, diminum. Rasanya tawar, seperti air beras. Nah, pada saat diminum, ini ada jutaan partikel, ini akan langsung diserap oleh seluruh sel tubuh kita. Ya, memberi makan triliunan sel tubuh manusia, termasuk anak ABK. Nah, pada saat alpha meta ini memberi makan seluruh sel tubuh kita itu pintar banget. Dia akan cari bagian tubuh mana yang ibaratnya sakit, bermasalah, rusak, atau ibaratnya tidak normal begitu ya. Nah, tubuh kita itu akan melakukan penyembuhan alami dari dalam. Jadi sel itu akan menyembuhkan dirinya sendiri. Kita lihat. Maka sel itu akan melakukan proses detoksifikasi sel, pembersihan seluruh sel. Jadi kalau nanti ternyata di sel itu juga banyak mengandung logam berat atau racun atau ibaratnya kandungan yang tidak bagus, dia akan dibersihkan semua. Ibaratnya dibuang semua yang jelek-jelek itu semua. Ya, jadi alpha meta ini kan nutrisi sel, makanan sel akan dibawa masuk karena dia mikro, nanomolekul, diserap sel itu gampang sekali, langsung diserap semua, memberi makan sel, sehingga sel itu mempunyai energi yang sangat bagus, tinggi, untuk membuang racun. Jadi nanti dia akan buang racun semua, membersihkan, plus akan melakukan perbaikan sel. Jadi sel-sel yang rusak tadi, termasuk leaky gut syndrome-nya, itu akan terjadi perbaikan sel dari dalam. Peremajaan sel juga, dan perlindungan sel, meningkatkan imun tubuh juga nanti. Nah, bayangkan dengan minum alpha meta ini terjadi terapi penyembuhan sel alami dari dalam. Sehingga leaky gut syndrome-nya nanti butuh waktu pasti ya, tapi nanti bisa pulih. Nah, kalau leaky gut syndrome-nya pulih, terus racun-racun di tubuh dibuang, itu banyak perkembangan anaknya akan luar biasa banget. Apalagi tadi di awal sudah dikurangi kasihan glutennya ya. Terus leaky gut syndrome-nya pulih, anaknya akan mengalami perubahan, perkembangan yang bagus banget. Ya nanti mulai bisa eye contact, bisa tenang, bisa fokus, bisa mulai keluar kata-kata, bisa sosial mulai jalan, logikanya mulai berkembang, bisa komunikasi dua arah. Nah, itu Bapak Ibu lihat, ini sudah terjadi perbaikan leaky gut syndrome-nya sebenarnya. Dan pada saat itu kan juga dibuang semua racunnya, kemudian otaknya sudah ibaratnya sudah bersih, normal juga. Dengan alpha meta ini juga makanan buat otak tuh bagus banget, sel-sel otak. Saya akan kasih lihat ya. Nah, ini aliran darah yang tadi saya bilang. Bapak Ibu bisa lihat gambar di kiri ini adalah sel darah yang jelek, yang kotor, yang bermasalah, yang tidak sehat. Dia lambat, kental, ini sel darahnya jelek sekali. Ini tidak sehat banget. Nah, setelah minum alpha meta, kita lihat seperti ini sel-selnya. Wow, jalannya jadi cepat sekali, lepas-lepas semua, banyak oksigennya. Membawa nutrisi itu bagus sekali dan membuang racun bagus sekali. Inilah terjadi seperti ini dalam darah kita setelah minum alpha meta. Paham Bapak Ibu ya? Nah, saya kasih juga satu penelitian. Ini adalah studi klinis dari alpha meta. Gambar pertama itu adalah sel, ini pada tikus laboratorium ya, uji coba. Sel otaknya diambil seperti ini. Ya, kondisi awal. Kemudian diberi glutamat tuh seperti MSG gitu ya. Pada saat diberi glutamat, itu langsung sel-selnya banyak yang rusak, jembatan-jembatan antar selnya banyak yang putus. Kemudian kondisi ketiga, diberi alpha PSP 0,066 mg. Itu akan mulai terjadi, jembatan-jembatannya mulai terbangun kembali. Ingat tadi, perbaikan sel terjadi. Nah, kita tahu bahwa sel otak itu adalah sel yang
ibaratnya kalau bilangnya para medis, itu adalah sel yang sangat sulit untuk terjadi perbaikan. Itu sulit sekali sel otak itu. Nah, ini pada tikus percobaan dikasih alpha PSP. Itu apa sih, Pak? Alpha PSP? Alpha PSP itu adalah ini ekstraknya tadi itu. Jadi alpha meta itu ya alpha PSP, Bapak Ibu. Cuman bahasa medisnya alpha PSP. Paham ya? Nah, kalau diberi 6,66 miligram itu semakin banyak lagi jembatan-jembatannya. Sel-selnya terbangun kembali dari dalam dengan alami. Jadi ibaratnya sel-selnya kembali sehat lagi, Bapak Ibu. Seperti itu ya, saya bahasa awam. Nah, bayangkan ini di sel otak anak-anak kita itu terjadi perbaikan yang bagus sekali. Ya, kita tahu tadi pencernaan diperbaiki, racun-racun semua dibersihkan, sel-sel otaknya dipulihkan. Keren ya? Bapak Ibu nangkap ya betapa bagusnya ini ya. Nah, fungsi alpha meta memperkuat sel otak, meningkatkan konsentrasi dan daya ingat, meningkatkan fungsi pencernaan yang tadi saya bilang, mencegah penyakit gastrointestinal, yang mencegah penyakit di saluran pencernaan kita. Ya, termasuk leaky gut syndrome tadi ya. Jadi nanti setelah diperbaiki, minum alpha meta ini juga akan menjaga supaya leaky gut syndrome-nya tidak terjadi kembali. Supaya dia pencernaannya sehat terus. Nah, kalau sudah pencernaan sehat, dietnya tidak perlu seperti itu lagi. Jadi makanannya sudah bisa longgar. Tapi tetap jangan berlebihan ya, kasihan glutennya jangan yang over ya. Nah, meningkatkan pertumbuhan otot dan tulang pada anak ya, supaya sehat ya. Kemudian ini nanti fungsi secara garis besar ya. Intinya ini adalah solusi alami terbaik dari dalam ya. Kalau kan diminum terjadi perbaikan dari dalam ya. Pada anak ABK, proses detox, perbaikan, peremajaan, perlindungan sel. Ini yang tadi saya jelaskan semua ya. Nah, alpha meta itu juga bebas gluten, bebas logam berat, bebas mikroba, dan 100% alami organik. Jadi sangat aman. Jadi para orang tua di sini bisa tenang. Pada saat memberikan anaknya alpha meta, itu tenang banget, nggak ada khawatir sama sekali. Ya, karena ini alami banget. Jadi kalau contoh anak bayi sudah bisa makan bubur, biasanya 1 tahun ke atas ya, itu sudah sangat bagus minum alpha meta, sangat boleh. Ya, bagus sekali. Ya, bahkan ibu menyusui hamil, kalau nanti pengen janinnya sehat, ya, anaknya pintar, cerdas, ya, minum alpha meta dari hamil. Menyusui juga sangat bagus minum alpha meta. Bahkan orang lanjut usia bagus sekali, bahkan pasien kanker pun sangat bagus minum alpha meta. Padahal mereka pasien kanker itu kan daya tahan tubuhnya drop sekali karena kemo biasanya begitu ya. Malah sangat butuh alpha meta. Ya, seperti itu. Bapak Ibu ada gambaran. Nah, juga sudah halal dan BPOM ya. Ini adalah BPOM-nya kita di Indonesia. Sebenarnya alpha meta ini sudah internasional ya, tersebar di 30 negara selama 10 tahun ini. Jadi sudah masuk negara-negara seperti Amerika, Singapura, Malaysia, Australia, benua Eropa, sampai Afrika semua. Jadi sangat aman sekali. Sudah teruji oleh waktu juga kualitinya dan diakui dunia ya, seperti itu. Nah, ini sertifikat-sertifikatnya. Ini ada ARRI dari Thailand ya. Ini juga ada penelitian dari hospital punya sertifikat ya. Ini dari Amerika juga sudah ada sertifikatnya. Banyak sekali. Ini ada good manufacturing practice ya. Artinya proses produksinya itu sangat terjaga kualitinya ya. Ada halal, organik dari Amerika juga ya. Jadi organik artinya alami ya. Nah, ini bebas mikroba sudah ada sertifikatnya. Bebas gluten ya, jadi sangat aman buat anak ABK. Kemudian bebas logam berat ya, sangat bagus banget. Nah, itu tadi sekilas tentang alpha meta. Jadi teman-teman ada gambaran. Prioritas pertama dari dalam, berikan alpha meta. Ini penting sekali. Sedini mungkin ya, berikan alpha meta. Supaya dari dalam terjadi perbaikan sel, pembersihan sel juga, pemulihan dari leaky gut syndrome, juga sel otaknya. Bapak Ibu got it ya, cukup gampang. Nah, sekarang saya akan berikan solusi kedua lagi. Kalau Bapak Ibu pengen yang maksimal lagi, itu bisa juga dilengkapi lagi dengan namanya alpha spin. Jadi, dari dalam alpha meta, dari luar diterapi dengan alpha spin. Nah, kenapa? Karena yang tadi saya bilang, hari ini banyak radiasi ya. Nah, anak ABK itu juga salah satunya karena faktor radiasi. Jadi, kita ini memberikan solusi itu komprehensif ya, lengkap. Kalau bisa berbagai angle itu kita
berikan yang terbaik solusi alaminya. Ya, jadi pemulihan itu betul-betul maksimal nanti. Ya, karena zaman sekarang banyak anak ABK juga karena radiasi. Makanya kita juga berikan solusinya nanti. Ya, dengan Alphaspin ini. Alphaspin satu alat kesehatan, ya, wellness tool dari Jerman. Ingat, dari Jerman. Artinya kualitinya betul-betul bagus banget. Apa sih Alphaspin itu? Bentuknya itu sederhana, ya, bulat seperti kaca begitu. Tapi dia fungsinya adalah untuk terapi gelombang alam harmoni. Jadi bentuknya seperti ini Bapak Ibu ya. Saya ada pegang begini. Ya. Nah, ini adalah bentuknya sangat sederhana kelihatannya, tapi canggih sekali. Kita lihat penjelasannya dulu. Nah, dia terapi gelombang alami alam harmoni. Terus nanti bisa melindungi dari radiasi IMF dan bagus sekali untuk air minum nanti. Saya akan kasih contoh. Bisa terapi dengan cahaya senter dan untuk anak ABK bagus banget. Ibaratnya menyeimbangkan tubuhnya dia, ya. Nah, ini adalah gelombang otak, ya. Gelombang otak saya tidak akan jelaskan detail karena cukup rumit. Kita ambil inti sarinya aja. Intinya banyak anak ADD atau HDAD itu memiliki gelombang theta yang tinggi. Intinya gelombang tubuhnya itu tidak harmonis kalau saya bilang. Gampangnya gitu, tidak balance kayak kita. Makanya kan kadang ada anak ABK itu sangat hiperaktif ya. Paham ya, tidak bisa tenang, tidak bisa fokus, contoh begitu, ya. Nah, dengan Alphaspin ini, dia akan mewujudkan gelombang alam harmoni dengan radius 2 meter, ya, dari Alphaspinnya ini. Nah, kalau kita memakai Alphaspin ini, itu seluruh tubuh kita, itu akan dibikin harmonis. Saya gampang bahasanya ya. Intinya, seluruh frekuensi tubuh kita, gelombang otak kita, gelombang tubuh kita, vibrasi getaran seluruh sel-sel kita semua itu menjadi sangat harmonis. Ibaratnya kita seperti tinggal di lingkungan alam yang paling baik gelombang alamnya. Sehingga kalau bahasa gampangnya, contoh di gelombang otak kita akan menjadi gelombang alfa. Gelombang alfa itu adalah gelombang yang sangat baik, stabil, seimbang. Ya, sehingga nanti bisa kalau anak ABK jauh lebih tenang, ya, bisa lebih konsentrasi dan fokus, ya, dan tubuhnya akan dibalancekan, baik energinya maupun frekuensinya. Nah, ini gambar sebelum Alphaspin seperti yang kiri dan sesudah semakin seimbang. Ini pada orang normal ini ya, kondisi orang normal, bukan anak ABK ya. Pada orang normal aja terjadi semakin seimbang. Nah, ini juga sama, energinya juga semakin bagus, ya. Balance. Kalau kita lihat nih, ini ada cakra-cakranya. Ini setelah menggunakan Alphaspin, dia semakin balance. Ya, seperti itu ya. Nah, pemakaiannya bisa dengan satu Alphaspin, itu akan melindungi satu orang dan radius 2 meter di sekitarnya. Tapi dia ada satu konsep, namanya medan kuantum, itu memakai 4 Alphaspin. Jadi 4 itu dipasang di 4 sudut. Ya, contoh gambar ini. Ya, ini misalnya ruang tamu atau kamar tidur atau rumah juga boleh karena dia bisa menembus tembok ya. Contohnya ibaratnya rumah ditaruh di 4 sudut. Maka seluruh isi rumah ini yang tinggal di dalamnya akan diharmoniskan oleh Alphaspin semua. Dan ibaratnya seperti tinggal di alam yang terbaik, frekuensinya, gelombangnya paling bagus. Kalau bahasa ilmiah itu gelombang bumi yang terbaik, seperti itu ya. Nah, sehingga nanti itu terapi 24 jam. Kalau anak ABK tinggal di dalam lingkungan ini, itu bagus banget Bapak Ibu. Dia akan merangsang, Alphaspin ini gelombangnya akan merangsang self-healing, penyembuhan alami tubuh kita tuh naik drastis. Jadi, dikombinasikanlah alpha meta dari dalam tadi, dan Alphaspin dari luar, sehingga pemulihannya betul-betul the best banget. Ya, seperti itu. Nah, ini cara pasang medan kuantum, saya kasih contoh. Nanti kalau Bapak Ibu misalnya punya 4 minimal, bisa dipasang satu rumah, atau di tempat di mana si kecil sering berada. Jadi walaupun dia bermain-main di situ, atau belajar di situ, misalnya dia ada sama shadow teacher belajar situ, pasang 4 sudut kuantum Alphaspin.
Nah, pertama pasangnya bebas, boleh di mana saja, di salah satu sudut. Yang kedua adalah diagonal dari yang pertama. Nah, yang ketiga adalah di sebelah kiri dari yang pertama. Jadi kalau kita lihatnya dari sini ya, sebelah sininya ya. Seperti itu. Dan yang keempat diagonalnya dari yang ketiga. Gampang begitu aja. Itu urutannya supaya hasilnya maksimal ya. Kalau salah pasang gimana Pak? Nggak apa-apa juga. Cuman kan kita pengen hasilnya maksimal ya. Seperti itu. Nah, ini adalah medan kuantum. Nanti ditaruhnya di sama tempat yang sama tinggi. Dan harus tegak lurus. Bapak Ibu lihat antara 1, 3, 2, 4 ini masing-masing 90 derajat ya. Jadi tegak lurus. Biasanya pakai tackle aja gampang. Kan garisnya lurus ya. Nanti kalau sudah ditaruh begitu, dilem aja di lantai. Dilem supaya nggak goyang-goyang lagi. Nah, itu Pak, alpha spin-nya kok ada kotaknya Pak? Betul. Jadi kita nggak usah keluarkan dari kotaknya, tidak apa-apa. Saya pasang di rumah, di kamar, semua ada kotaknya. Contoh ini kotaknya ya, masih dalam kotak. Pasang aja beserta kotaknya. Anda boleh lapisin dulu plastik ya, supaya kotaknya tidak kotor nanti atau rusak. Anda lapisin plastik dulu, dilakban semua boleh, lakban bening misalnya, baru Anda isolasi double tip, tempel di lantai. Jadi nggak goyang dia sudah. Jadi alpha spin ini bisa dipakai seumur hidup. Jadi bisa diwariskan ke anak cucu kita bahkan. Dahsyat ya alpha spin ini ya, keren banget ya. Betul-betul top banget, buatan dari Jerman. Nah, hati-hati di luar sana, banyak yang bentuknya meniru alpha spin, namun bukan seperti alpha spin fungsi utamanya, beda total. Ya, jadi ini the one and only alpha spin dari Jerman, made in Jerman, bukan Korea atau Taiwan, bukan. Ya, jadi betul-betul perhatikan, bukan Korea atau Taiwan, dan perhatikan bentuknya alpha spin yang terbaru itu bentuknya dia segi 7 begitu Bapak Ibu ya, kelihatan ya. Ada 7 sudut bintang begitu ya. Dan dia ada tulisannya di baliknya alpha spin itu ada tulisannya made in Germany. Dan ada logo perusahaan kita namanya Bisword ya. Itu ciri utamanya originalnya. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, alpha spin paling bagus untuk air minum, bagus banget. Jadi salah satu yang penting buat nanti anak ABK itu adalah kita membersihkan tubuhnya dia. Nah, salah satu terbaiknya itu adalah minum airnya alpha spin. Jadi nanti alpha spin ini cara untuk air itu bisa macam-macam dia caranya. Salah satunya saya kasih lihat dulu ya. Ini saya tutup dulu screen share-nya. Sebentar. Nah, ini. Bapak bisa lihat ya, ini alpha spin. Nah, ini contoh ada tempatnya boleh. Ini nanti teman-teman kalau nanti pengen tahu ini juga bisa. Ini cuma tempat minum biasa, tapi memang didesain khusus. Dia dibuat supaya bisa taruh alpha spin di dalamnya. Ya, jadi dia ada di tengahnya ini ada semacam tempat begitu, ya. Jadi kita bisa taruh alpha spin di sini. Hati-hati tapi ya, alpha spin ini tidak boleh jatuh. Kalau jatuh bisa pecah, ya. Nah, dia ada silikon pelindungnya sebenarnya. Nanti tolong dibuka. Nanti ada dapat silikonnya sebenarnya. Kalau kita beli alpha spin, sudah termasuk silikonnya, pelindungnya, bannya ya, protektornya. Jadi kalau jatuh dia tidak akan pecah. Namun kalau ditaruh di air minum, silikonnya harus dibuka dulu karena dia cuma bisa untuk alpha spin-nya saja. Nah, ini hati-hati jangan sampai jatuh. Nanti setelah ditaruh begini, ditutup lagi ya. Nah, ini seperti ini ya. Nanti ada tutupnya, bisa disegel dikunci begitu, diputar. Ya. Saya kasih lihat sedikit ya. Ini sekalian praktek ya, teman-teman. Nah, nanti setelah ditaruh begini kan ditutup lagi ya. Nah, ini aman sudah, alpha spin-nya kan ada di tengah sini berarti ya. Nah, tadi kalau lihat slide tadi, alpha spin dialirin, apalagi kalau dialirnya berkali-kali, itu airnya bagus banget. Dia menjadi heksagonal atau mikromolekul, sehingga strukturnya itu kayak berlian begitu, heksagonal. Nah, itu airnya the best banget. Air living water atau biowater atau hexagonal water. Air terbaik di dunia ini. Kalau teman-teman tahu air Zam-Zam itu adalah air yang bagusnya luar biasa. Makanya kalau tahu air Zam-Zam kan bagus untuk kesehatan ya. Karena air Zam-Zam struktur molekulnya hexagonal water, living water tadi. Nah, kabar baiknya dengan air alpha spin strukturnya menyerupai air Zam-Zam tadi. Jadi bayangkan Bapak Ibu satu keluarga, terutama anak Bapak Ibu minum air Zam-Zam tersebut.
otomatis tidak bisa mengalahkan air jam-jam ya, tetap itu yang terbaik ya. Tapi minimal strukturnya itu the best gitu loh, kayak air jam-jam tadi. Paham Bapak Ibu ya? Nah, jadi nanti isi air minum biasa, lalu airnya kan jatuh kan, dia akan melewati alpha spin kan, betul nggak? Diisi penuh juga nggak apa-apa ya, tapi jangan terlalu penuh, segini aja, supaya ada celah airnya bisa berputar. Nanti setelah diisi, diputar begini. Nanti kan airnya akan terbalik ya, ngalir terbalik ya. Paham Bapak Ibu ya, jatuh lagi ke sini kan? Nah, dia kan melewati alpha spin lagi, balik lagi. Dia akan jatuh lagi, ngelewatin alpha spin lagi, balik lagi. Contoh Anda putar misalnya, ini bebas ya, berapa kali Pak minimal? Bebas saja sih. Bebas saja, semakin banyak semakin bagus sebenarnya. Ya, kalau saya putar biasa berapa kali, 5-10 kali udah cukup. Itu airnya nih kalau Bapak Ibu minum tuh beda banget ya. Dia kayak ringan banget. Kayak seger banget airnya. Itu kalau dibawa ke lab di labnya Masaru Emoto, kita sudah ada uji cobanya di lab itu, airnya betul-betul kristal itu, cantik sekali. Ya, nanti saya kasih tunjuk gambarnya ya. Nah, nanti airnya ini jadi anak kita minum air ini. Apalagi airnya ini dipakai untuk bikin alpha meta tadi. Waduh, itu bagusnya luar biasa. Alpha metanya jadi super alpha meta. Ya, dan pada saat minum air biasa, kasih air ini terus. Itu cepat sekali, tubuhnya si kecil dibersihkan semua. Jadi ibaratnya kayak saluran pipanya itu dibersihkan semua. Jadi bersih banget darahnya dia. Bapak Ibu paham betapa bagus dan pentingnya ini? Pak, kalau saya pakai botolnya ini boleh nggak Pak? Boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Boleh Anda rendam aja di jar, kayak tempat minum biasa itu boleh. Anda cemplungin situ, airnya itu diminum. Bagus juga, sangat bagus juga. Namun memang kalau mau yang disuling berkali-kali itu yang paling bagus. Bapak Ibu paham ya? Bisa juga gelas minumnya kita, itu misalnya ada gelas minum ya, misalnya gelas minum itu. Nah, ini tadi alpha spin, kalau nanti Bapak Ibu beli, sudah dapat silikonnya seperti ini ya. Nah, ini misalnya gelas minum, boleh. Misalnya ini sudah bikin alpha meta ya. Nah, taruh begini boleh. Selama berapa lama Pak? Bebas. Dia cepat kok merubah strukturnya. Jadi dia bisa banyak cara. Cuma nanti ibaratnya tingkat terbaiknya berbeda-beda. Paling bagus yang disuling berkali-kali. Tapi ini pun juga sudah jauh lebih bagus daripada air biasa. Paham Bapak Ibu ya? Itu gambaran ya. Nah, itu sekilas dari air alpha spin. Saya kembalikan dulu ke bentar ya. Saya share screen kembali. Oke, sorry ya agak lama ya, karena saya ingin berusaha Bapak Ibu bisa jelas banget ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi yang airnya itu, jadi dialirin akan merubah dari struktur air yang jelek banget begini, menjadi heksagonal kristal seperti air zam-zam ini. Cantik sekali, ini sehat sekali. Kalau diminum, oksigennya tinggi sekali dalam darah kita. Ya, seperti itu ya gambarannya. Nah, ini tadinya saya bilang bisa direndam boleh, dialirin langsung dari dispenser boleh. Ini gelas, ditaruh di atasnya gelas boleh ya. Ini ada silikonnya, nggak apa-apa, nggak usah dilepas, kalau begini aja bisa, nggak apa-apa. Atau gelas minum seperti ini, ya. Nah, fungsi berikutnya bisa lewat senter. Jadi, alpha spin-nya dimasukkan ke dalam senter. Ini juga salah satu cara terapinya juga, dengan media cahaya. Ya, jadi alpha spin tadi, yang ini, ya, kita masukkan ke dalam sebuah senter berputar begini. Ini sudah ada alpha spin-nya ya di dalam ya. Bisa ditaruh 1 apa 2 alpha spin, ya. Nah, ini misalnya 1, nah ini, nyala ya. Dia berputar, nah ini disenterkan ke anak kita. Pada saat dia tidur nanti, setiap malam, senterkan kepalanya. Ini akan terjadi self-healing bagus sekali ini. Semalaman enggak apa-apa. Ya, bagus sekali. Kalau dia misalnya mungkin lagi belajar sama gurunya ya, atau lagi mainan begitu, dari jauh di senter pun bisa. Nggak ada masalah. Sesering mungkin, semakin bagus. Jadi gelombang alpha spin-nya ini akan ditransfer dengan media cahaya untuk meningkatkan self-healing dan terapi gelombang alami tubuhnya tadi. Bapak Ibu paham ya? Jadi alpha spin ini bisa pakainya banyak cara. Ya, bisa juga pada saat tidur ditaruh di bawah bantalnya si kecil. Boleh juga. Itu bekerja juga dia. Paham Bapak Ibu ya? Atau kalau lagi mungkin ibaratnya ada waktu, Bapak Ibu bisa gosok kepalanya pelan-pelan. Kepalanya berputar begini pelan-pelan. Nggak apa-apa, itu membantu juga. Bisa juga. Dengan cara digosok, ditempel, dengan air, dengan cahaya. Banyak cara alpha spin. Ya, kalau saya pribadi, anak kita dulu,
minum alpha meta, kita pasang kuantum juga waktu itu. Kalau malam pasti di center. Tidak mungkin tidak, pasti di center. Dan air minumnya pakai alpha spin, the best banget. Makanya anak kita, puji Tuhan, hari ini sudah pulih total ya kalau saya bilang ya. Sudah sekolah kelas 6 SD, pinter sekali. Sangat pinter malah kalau saya bilang. Puji Tuhan semua karena anugerah Tuhan ya, dengan bantuan alpha meta, alpha spin ya. Saya lanjut dulu ya, Bapak Ibu, saya selesaikan dulu. Tapi teman-teman saya yakin sudah cukup jelas ya, betul ya Bu Mary ya? Ya. Oke, sebentar. Nah, ini tadi center tadi ya. Nah, saya lanjut dulu selesaikan. Nah, testimoninya ini banyak sekali. Nanti teman-teman bisa buka di Instagram Penyembuhan Alami 888 ya. Teman-teman bisa lihat nanti. Ini banyak sekali. Ya, zaman Pak itu kok bentuk alpha metanya botolan? Betul. Zaman pertama keluar alpha meta bentuknya botolan. Namun semenjak bulan Juli 2021 karena permintaan konsumen kita semua, alpha meta menjadi bentuk box begini. Ya, dan dalamnya saset begini yang tadi. Ya, saset begini supaya lebih praktis dan mencegah alpha meta teroksidasi udara. Jadi kalau botolan kan dibuka, ada sendoknya diambil, kan kena udara dia, yang lainnya ya, yang di dalam botol. Sehingga nutrisinya berkurang. Dan kalau kemana-mana bawa botolan kan repot, ngambil takarannya susah, 10 gram susah. Betul enggak? Nah, dibentuklah saset, jadi setiap saset sudah 10 gram untuk satu kali minum. Enak, takarannya udah pas. Terus pada saat dibuka, yang lain kan tidak terkontaminasi udara, jadi tetap nutrisinya maksimal, tidak teroksidasi udara. Paham ya? Jadi ini yang the best ini malah sasetan ini. Jadi sekarang sudah tidak ada botol, sekarang semua saset. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya, gambarannya ya supaya tahu. Nah, oke, ini baru minum satu botol, perkembangannya kejangnya berkurang, sudah bisa bicara 2 kata ya. Kemudian sudah sekarang bisa ngaji sendiri celoteh-celoteh, bilang umi, mimi, cucu. Ini perkembangannya sudah bagus, saya singkat aja ya. Nanti teman-teman di sini yang di YouTube, kalau ada testimoni boleh dong berbagi juga buat teman-teman lain, biar menjadi berkat atau berkah buat sesama kita ya. Ini bisa nyanyi cicak-cicak di dinding ya, mengerti perintah, sudah bisa mendada, sudah pintar ciluk ba, sudah joget saat dengar musik. Ini dari Timor Leste ya, betul-betul luar biasa perkembangannya ya. Sekarang kalau dipanggil sudah peduli ya, banyak ngomong sudah. Bisa naik sepeda, itu luar biasa banget. Berarti motoriknya semua sudah bagus sekali ya. Kemudian banyak mengerti, agak tenang, bicara makin lancar, banyak nanya, lebih care lingkungan, mengerti larangan, pola tidur membaik. Ini mulai belajar bicara 1 minggu pertama ya. Sudah ngerti kalau dipanggil, sudah bisa diajak main, sudah hafal huruf hijaya ya. Pandai bercerita, bisa laporan, bisa izin pinjam barang. Artinya sosialnya udah semakin baik ya. Kontak mata membaik, interaksi 2 arah, dipanggil langsung iya dan bisa menjawab. Mulai percaya diri, ini awalnya tidak bisa jalan ya, tidak bisa berdiri ya. Ini membaik dan bisa jalan. Ini alhamdulillah ya, luar biasa kemajuannya ya. Tidur lebih awal, tidur lebih tenang, jam tidur teratur. Biasanya anak ABK kadang jam tidurnya berantakan ya, bahkan banyak yang begadang. Ya, ini jam tidur itu penting banget ya. Kalau sudah bisa membaik itu perannya signifikan ya. Walau salah makan tidak hiperaktif. Dulu kalau salah makan dikit langsung hiperaktif banget. Tapi sekarang walau kadang salah makan tidak hiperaktif, tidak tantrum, lebih tenang, lebih fokus, mau interaksi, kontak mata banyak, tidur siang dan malam membaik. Ini yang tadi kita bilang, berarti leaky gut syndrome-nya semakin pulih sudah Bapak Ibu. Paham ya? Oke. Kemudian mulai respon bagus, bisa diarahkan, inisiatif, bisa membereskan barang, mulai hafal kata-kata, bisa panggil mama, bapak, mbah, dan lain-lain. Bisa mulai hafal jalan, memori ingatan berkembang baik. Nah, ini yang cerebral palsy juga, ini ada videonya, bagus banget ya. Kakinya udah bisa napak akhirnya. Nah, ini nanti Bapak Ibu boleh lihat testimoninya, kita ada banyak di YouTube kita ya, Penyembuhan Alami 888. Nanti dibuka, terus cari playlistnya, daftar putarnya cari yang anak ABK ya. Nanti di situ kumpul semua bisa dipelajari lagi. Ya.
Oke, itu dulu Bapak Ibu. Dari saya juga terakhir satu tambahan. Banyak kita anak ABK, kita fokus hanya pada vitamin otak, tapi pencernaan tidak diperbaiki. Vitamin itu perlu, tapi itu ingat, yang penting adalah pencernaannya diperbaiki, akarnya. Kedua, banyak cuman fokus pada terapi luar saja. Contoh diikutkan terapi perilaku dan sebagainya. Sudah terapi bertahun-tahun dengan biaya cukup tinggi, sampai kadang anak umur 10 tahun ke atas, tapi hasilnya kurang signifikan. Kenapa yuk? Karena di dalamnya tidak diperbaiki, sehingga anaknya itu tidak siap. Jadi terapinya misalnya gurunya udah ngajarnya terbaik 100%, tapi anak cuma terima mungkin 10%, karena di dalamnya bermasalah. Dia tidak bisa fokus, tidak tenang, pencernaannya bermasalah, di otaknya juga banyak ibaratnya mungkin logam-logam berat di aliran darahnya juga dan sebagainya. Makanya terapi tetap jalan, kalau Bapak Ibu yang sudah terapi tetap jalan, tapi utama adalah perbaiki ininya dengan alpha meta dan terapi alpha spin. Ya, itu dari saya ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Astuti atau langsung ke Bu Mary atau gimana ini? Ya. Oke, dahsyat. Terima kasih ya Pak Hardi atas penjelasannya. Oke, bagi teman-teman yang punya pertanyaan atau yang punya kesaksian bagus bisa di-share di kolom komentar ya. Oke, kita ada kesaksian luar biasa dari seorang Ibu Marlia yang memiliki 2 anak berkebutuhan khusus yang sangat luar biasa, sangat terbantu banget dari pemakaian alpha meta dan alpha spin. Bisa kita dengar sharingnya Bu Marlia? Iya. Oke, Bu Marlia. Silakan Bu Marlia. Oke, makasih banyak ya. Saya sapa dulu. Selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Salam kenal. Ya. Dari Kalimantan, dari Sangatta ya. Ini mungkin kesaksian tadi sudah lengkap semuanya dijelaskan sama Pak Hardi ya Bapak Ibu ya. Walaupun saya sudah lama gunakan media ini, tapi saya masih terus belajar. Alpha spin, alpha meta itu boleh dibilang solusi ya buat anak kita, termasuk putra kami itu terbantu pulih dari media ini. Istilahnya perantara aja ya Bapak Ibu ya, yang di atas yang menyembuhkan. Ya, 2 putra kami ini benar-benar terbantu dari alpha spin dan alpha meta. Ya tadi sudah dijelaskan lengkap sama Pak Hardi apa masalah untuk anak ABK, yaitu usus bocor ya istilahnya ya. Masalahnya di ususnya yang makanan dia konsumsi itu yang itu tadi yang mungkin kita tahu ya, apa sih penyebab anak ABK itu kan beragam ya, ada penyebabnya di obat-obatan, dari gaya hidup kita ya Bapak Ibu yang makan ya asal aja ya. Terus ya tadi dijelaskan bahaya dari radiasi. Ya, kita kan hidup di zaman modern ya, serba mudah dan nyaman. Ya, saya lah salah satu yang menyaksikan bagaimana putra kami sebelumnya yang sebelum tahu alpha spin ini. Ya, anak ABK itu ya tingkahnya, perilakunya kan beda seperti anak pada umumnya ya Bapak Ibu ya. Istilahnya kalau kita lihat secara fisik itu sehat sih sebenarnya ya. Tapi kan beda pada umumnya sama anak-anak itu. Dia kalau sudah mulai setahun kan harusnya mulai berbicara ya, maksudnya berkomunikasi. Tapi anak ini kan enggak ya, istilahnya kita zaman dulu itu bilang Pak Adi terlambat. Terus lingkungan pun sekitar kita mungkin temen apa orang tua bilang biasalah anak-anak terlambat, istilahnya delay ya. Jadi kita pun apa ya anggap juga seperti itu. Akhirnya berjalan waktu 2-3 tahun pun belum ngomong juga. Akhirnya timbullah tingkah yang tadi bilang istilahnya tantrum Bapak Ibu ya. Kalau misalnya anak yang sebenarnya sudah ngerti ya, tapi kan dia nggak bisa keluarin. Tapi kan ada tadi yang masalah tadi di usus Bapak Ibu, otak kedua yaitu usus ya. Jadi kalau misalnya ada yang masuk salah, akhirnya langsung terdeteksi, kita bisa baca kok dia yang sebelumnya biasanya banyak bergerak itu kayak apa ya, kayak gasing lah anak saya Bapak Ibu ya, putar sana putar sini. Jadi anak-anak ABK itu istilahnya lingkungan itu terbatas.
dia mau komunikasi sama temannya tuh nggak bisa ya, main sendiri, dunia sendiri. Jadi ya otomatis kita sebagai orang tua ya mau nggak mau ya cari solusi ya. Zamannya dulu kita masih tahun 2000 Pak Hardi ya, itu masih boleh dibilang masih sangat sedikit ya. Di tempat kami tuh rumah terapi itu masih ada 2 waktu itu ya. Jadi ya karena usia sudah, kalau nggak salah waktu itu anak kami yang Hasan yang sudah 3 tahun ya, akhirnya ya kita cari ke rumah terapi. Maksudnya saya juga awam ya, awam dengan anak seperti ini, saya datang ke sana loh banyak ternyata. Akhirnya tanpa saya pikir ini langsung, oke, saya mau anak itu dikondisikan lah gimana solusinya ya. Artinya kita mau pulih lah anak-anak kita ya. Bapak Ibu, akhirnya di sekolah itu satu yang dikasih tahu apa diet Bapak Ibu ya, itu istilahnya jaga yang apa yang dia makan. Waktu itu saya masih awam sekali, saya nggak ngerti istilahnya ya gaya hidup kita lah. Jadi mulai saya namanya diet. Ini anak saya kan 2 Bapak Ibu ya, anak ketiga dan keempat. Waktu itu si kakak ini sudah mulai saya masukkan terapi. Jadi sudah ini ya, akhirnya adiknya ternyata juga sama Bapak Ibu 2. Jadi ya tahulah ya, kita sebagai orang tua yang punya anak ABK itu, lingkungan itu kan menilai kita itu boleh dibilang negatif ya, maksudnya anaknya seperti ini kenapa sih? Jadi kita itu boleh dibilang malu pun itu sudah, kalau dijual sudah habis. Bahkan kita ini ya, tapi bersyukur saya juga Bapak Ibu boleh dibilang buka dan lunak hati untuk belajar mencari tahu. Saya mau anak saya sembuh. Tapi waktu itu awal itu saya bilang sudah niat kamu sembuh. Saya istilahnya boleh dibilang kalau kita dibilang sakit itu pasti ada obatnya. Itu saya yakin. Tinggal kita mencari aja. Walaupun Bapak Ibu itu saya sudah coba banyak cara, yaitu diet, kasih ramuan, pola makan sudah kita coba semuanya. Bahkan cari pemulihan selain ke medis juga saya coba. Bahkan ke medis itu boleh dibilang ekstrim ya. Bahkan dikasih obat tidur Pak Hardi, sampai juga aduh gimana ya, karena kita tahu kalau di sini ya kalau bisa hindari obat kimia. Tapi kan waktu itu masih awam ya Bapak Ibu, ya tetap kita coba seperti itu. Tapi itu istilahnya kan salah ya. Medis pasti sebenarnya kasih vitamin dan obat penenang tadi itu. Ya bersyukur berjalan waktu ya, karena kita memang mencari, ketemulah namanya Alpha Meta. Lah itu pertama berjumpa pun sudah jatuh hati sebenarnya ya, karena kita memang sudah mencari tahu makanan alami. Lah Bapak Ibu, sebelumnya saya itu boleh dibilang dietnya ekstrim ya. Saya benar-benar disiplin dan disiplin banget. Dibilang istilahnya tega. Saya paling orangnya tega, tapi dalam hal saya tidak, saya ganti kok, yang maksudnya makanan yang dilarang itu saya ganti dengan makanan yang alami. Ya, jadi berjalan waktu diet dan dengan Alpha Meta dan dasarnya dengan dikombinasi dengan Alpastin itu wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Tidak cukup waktu lama anak kami itu sudah mulai keluarkan suara, dan kita tahu kan anak ABK itu kan raut wajah itu kan boleh dibilang beda ya, rada-rada garang gitu. Jadi setelah anak kami itu yang tadi kan di kuantum, di center, jadi dengan minum air Alpastin itu saya lakukan semua dengan disiplin Bapak Ibu ya, karena saya mau hasil gitu loh. Dan tahu Bapak Ibu, ini waktu dulu baru di launching itu kita istilahnya belum ada testimoni ya Pak Hardi ya, kita hanya mencoba. Aku istilahnya awalnya pun lihat media ini saya juga sanksi, apa itu si kaca-kaca, saya nggak mau. Lihat, karena maaf ya, karena kita belum tahu ilmunya, belum kenal maka nggak sayang lah istilahnya. Dan bersyukur kita belajar langsung ke penemunya Bapak Ibu ini, sampai saya itu dibilang wow, ini media luar biasa ya. Dan waktu diceritakan waktu itu Bapak Ibu mungkin tahu ini Alpastin tadi dibilang Pak Hardi 7 lingkaran ya. Dia bilang berputar berlawanan jarum jam dan 7 lingkaran dia tuh harmonize. Wow, saya ingat kita di Ka'bah sana kan berputar seperti Alpastin. Dasar banget, dan lewat air itu luar biasa. Jadi kami itu Bapak Ibu hanya mencoba istilahnya, karena belum ada testimoni ya, kita lah istilahnya perintis awal ya Pak Hardi ya, mencoba.
Dan bersyukur sekali ya, alhamdulillah 3 bulan aja Bapak Ibu anakku itu langsung bisa ngomong. Wajah itu langsung bening, maksudnya seperti anak pada umumnya. Karena ini lewat air tuh yang paling bagus banget. Kami sudah kuantum, saya juga pakai senter, Bapak Ibu saya pakai semuanya ya. Air minum tuh nggak pernah lepas, semuanya saya pakai di rumah. Saya disiplin dan konsisten lah Bapak Ibu ya. Hasilnya itu memang boleh dibilang ada buahnya ya dengan usaha kita, dan yakin, itu nomor 1, yakin sembuh Bapak Ibu. Penyakit apapun ada obatnya, itu yakin. Dan alhamdulillah lewat perantara Alphaspin dan Alphameta, bukan hanya anakku aja Bapak Ibu ya, bahkan suamiku juga yang jantung itu pulih, dan bukan kami aja, banyak di sekitar kita, bahkan di YouTube kita ya yang penyembuhan alami 88, boleh dibuka Bapak Ibu di sana, testimoni itu ratusan, banyak sekali ya, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Ini solusi buat kita anak ABK ya Bapak Ibu. Mungkin cukup Ardi boleh tambah. Mungkin intermezzo sedikit ya, biar tahu. Boleh. Salah satu kedahsyatan awalnya kan Alphameta baru Alphaspin ya, Bu Marlia. Bahkan juga Alphameta kalau nggak salah menolong tantenya Bu Marlia ya di Malaysia kalau nggak salah. Oh iya. Itu tahun kalau nggak salah ya tahun 2012 kalau nggak salah, awal-awal kita kenal Alphameta ya. Waktu itu juga kosong di Indonesia, jadi kita pesan ke Malaysia, dan tante di sana itu kanker limpa, Bu Mary ya. Itu ibu saya sendiri melihat ya, kalau misalnya dilihat dengan mata itu istilahnya sanksi lah untuk panjang umur ya, karena itu sudah ringkih banget ya, dibangunkan sudah tidak bisa. Jadi saya dari telepon dari saya bilang coba cari Alphameta itu dikonsumsi ya. Yang kita tahu kalau Alphameta itu kan bukan obat, bukan vitamin ya, bukan suplemen ya, tapi dia berupa makanan. Ya waktu itu kita belajar juga Pak Ardi, langsung penemunya ya, dosisnya berapa? Itu dosisnya tergantung kantong bilangnya. Seberapapun kamu sanggup makan, itu cepat pulih. Apa dibilang Dokter Sugeng ya, fungsinya Alphameta itu seperti tukang ya Bapak Ibu ya, seperti bengkel ya, memperbaiki ada kerusakan. Jadi semakin banyak dikonsumsi itu semakin bagus, karena dia makanan sel. Tadi dibilang Pak Hari itu Alpha PSP itu kecil, halus, tanpa proses kunyah, langsung diserap oleh sel. Ini dasarnya Alphameta ya, banyak yang terbantu lah istilah kayak gitu Bapak Ibu. Yang mungkin Bapak Ibu di sini yang ada anak berkebutuhan khusus, boleh dibilang mungkin kalau anak saya ya Bapak Ibu ya boleh dibilang mungkin parah ya, jadi saya memang butuh waktu lama. Itu kami konsumsi Alphameta Bapak Ibu tuh 2 tahun ya, tapi saya nggak pernah menyerah. Istilahnya saya kasih aja, istilahnya saya yakin pasti sembuh lah istilahnya. Mungkin beda yang lainnya, mungkin ada yang cepat, karena anak saya memang boleh dibilang tingkatannya mungkin paling tinggi ya Pak, dia butuh ya, karena apa-apa di rumah sampai dirusak-rusak Bapak Ibu ya. Jadi anak saya itu juga tidurnya itu ya boleh dibilang jam 1 malam, pagi cepet bangun, siang tidak ada tidur. Tapi bersyukur lewat Alphaspin ini kita kuantum di rumah itu, tadi ya dibilang gelombang alpha ya, tenang ya. Semua ada ilmunya di sini Bapak Ibu, nanti bisa diulang lagi, nih dasar solusi. Ya betul. Bu Maria kan betul yang tadi Bu Maria bilang ya. Aku kan kebetulan tahu juga. Jadi Bapak Ibu di sini itu jangan berputus asa ya. Selalu ada harapan. Kenapa kalau saya anaknya Bu Maria 2 loh. 2 itu kan enggak mudah ya. 1 aja udah berat, apalagi 2. Kemudian tingkatannya itu cukup parah banget, malah saya bilang Bu Maria. Tapi dirusak semua, ranjang jebol, pintu hancur semua. Pokoknya menurut saya tingkatannya ekstrim sudah. Tapi itu juga bukan, maksudnya gini. Tadi Bu Marlia kan bilang 3 bulan aja sebenarnya sudah bagus ya, sudah bisa ngomong, tenang. Iya. Nah, sambil terus dilanjutkan, nanti berproses sampai sekarang kan kalau saya nggak salah ingat ya, sekarang si Hasan Jaki sudah di pesantren mandiri, pondok sudah. Di pesantren ya. Mandiri sudah. Iya, dia sekolah di pondok lah, istilahnya tamat SD udah masuk pondok. Kan Hasan sekarang sudah SMA kelas 1 Pak Ardi. Setingkat SMA ya.
Ya, Caki sudah kelas 2 SMP. Jadi itu sejak usia 3 tahun anakku diterapi loh Pak Ardi. Jadi ya boleh dibilang teman-temannya masih ada yang ada di terapi loh Bapak Ibu. Maaf, mungkin saya cerita di sini karena pengalaman sendiri ya. Boleh. Dominan Bapak Ibu yang saya yang tahu ya, karena saya juga dari sekolah 1 pindah sekolah 1 saya lihat. Mereka lebih dominan terapi di sekolah ya. Padahal itu yang kunci utamanya itu kan di dalam. Kenapa di luar tingkahnya kita tahu lah anak BK itu kan tidak bisa diam ya. Karena itu kan masalah yang di dalam, tadi yang sudah dijelaskan Pak Ardi itu kan masalah usus. Lah itu dominan Bapak Ibu, yang teman saya juga sama, itu kan mereka dietnya itu, mereka istilahnya tidak tega ya. Nah, kalau saya kan tega, tega tapi dalam artian saya ganti kok yang dilarang itu. Jadi diganti aja, maksudnya cari yang alami. Kan makanan di luaran sana kan ya tahulah kita kan serba instan ya. Yaitu kenapa banyak anak ABK itu banyak sekali Bapak Ibu saya. Kita jalan itu di mana-mana lah kelihatan ya. Kalau kita bisa baca kok kalau anak itu berkebutuhan khusus ya. Ya seperti itu. Ibaratnya begini aja. Mungkin satu lagi yang diterapi sebenarnya bukan anak yang awal ya, kita sebagai orang tuanya, khususnya ibu yang tahu kondisi apa yang dikonsumsi, itu nomor 1. Dan cari solusi, ada yang membantu ya, ini Alpha Meta Bapak Ibu ya, Alpha Spin. Ya. Oke, mungkin saya boleh sharing kali ya sambil nanti TikTok ya sama Bu Marlia, mungkin kalau ada yang boleh. Semua juga pada fokus dengar sharingnya ya sampai bagus. Kayaknya mau ngetik-ngetik juga ini. Tapi ini pelajaran mahal memang loh. Saya ngakuin juga ya, Bu Marlia juga. Kita pada saat kita ngalamin kondisi yang sama kayak Bu Marlia ya, maksudnya anak didiagnosa waktu itu speech delay atau hiperaktif. Itu kan pasti teman-teman arahkan kenapa nggak terapi ya kan, waktu itu udah gitu. Aduh, rasanya itu kayaknya sedih banget ya. Kita kayaknya tiap hari mau nangis saja ya kan, lihat anak belum bisa ngomong. Mau ibaratnya cuma buat panggil mami, papi, ibu itu aja kok susah banget ya kan gitu. Oke. Ya dahsyat ya. Iya, Oke, lanjut boleh. Ya. Ya. Jadi kadang kan kita istilahnya gini maksudnya kita mau panggil 100 kali pun anak kok nggak, susah banget ya untuk noleh gitu loh, seperti itu. Itu ya betul nggak? Belum lagi tatapan di sekitar kita, lihat anak kita lagi hiperaktif atau tantrum, itu sedih banget rasanya ya. Belum lagi mereka bertanya ya kan. Itu kalau bagi saya sih untuk perubahan sekarang, apalagi yang dialamin Bu Marlia juga ya kan, yang waktu itu cukup berat juga, pasti sangat berat, bukan juga cukup berat loh, sangat berat, betul nggak? Diakui itu pasti sangat berat. Siapapun ibu yang melahirkan pasti rasanya gimana, betul nggak ya kan gitu loh. Bayangkan tiap hari menjalanin hari-hari seperti itu ya kan gitu loh. Istilahnya kok anak kita kesannya ya dulu tuh otaknya kayak konslet gitu loh ya kan. Kok kayaknya ada dinding yang istilahnya kok dia kayak nggak kenal kita ibunya kesannya ya kan. Betul nggak Bu Malia waktu itu? Ya kan? Kok dia kayak orang asing sama kita ya kan gitu loh. Nah mungkin ibu ya saya juga banyak sekali yang masuk seperti itu kan gitu loh, sama kita itu kayak gitu loh. Jadi istilahnya kan pasti satu kesedihan yang luar biasa. Nah tapi memang mencari solusinya itu tidak semua orang melakukan hal yang sama. Betul nggak? Ada yang mungkin juga sudah trauma ya, sudah bolak-balik sampai akhirnya terlanjur anaknya udah usia 15 tahun, 20 tahun. Dan saya yakin habis biayanya udah banyak banget, mungkin ratusan juta bahkan miliaran gitu loh. Jadi satu sisi kita juga ngerti. Tapi ada juga yang waktu itu seumuran kita sama-sama ngalamin kondisi yang sama. Waktu kita nyobain Alpha Meta, Alpha Spin, karena kebetulan kan kita kenal Bu Marlia. Jadi kan kita percaya ya kan, kalau Bu Marlia terapinya dengan disiplin perubahannya luar biasa, kalau bagi kita itu keajaiban loh. Pasti saya yakin ya Bu Marlia kalau lihat dulu waktu anak-anaknya, lihat sekarang di pesantren, kayaknya nggak nyangka banget. Betul nggak Bu Marlia? Itu maksudnya kan saya bisa bandingkan kan anaknya teman saya kan sama-sama di tempat terapi ya. Itulah kita sebenarnya orang tuanya yang nomor 1. Kadang tuh sedih juga ya, aduh. Maksudnya kalau kita kan sudah orang tuanya kan makan ke depan kan kita usia lah, tua lah. Gimana kalau anaknya dirinya sendiri dan nggak bisa dia ini ya, ke depannya kayak apa? Itu saya pikir dulu Pak Ari ya, Bu Mary ya. Gue bilang ya Allah, kayak apa anakku nanti kalau sudah besar, aku aja yang setengah mati. Maksudnya jaga gitu kan, rumah kita tuh boleh dibilang nggak pernah terbuka pintu ya. Buka sedikit kan langsung lari lah. Kalau masih kecil kayak itu, kalau gimana kalau gede?
mungkin kita juga yang dihajar kali ya, karena melihat biasa seperti itu. Tapi saya istilahnya tidak menyerah, terus saya yakin dan saya berusaha. Terus satu itu saya yakin lah istilahnya. Tapi kita juga bukan dalam hal ini ya harus berjuang ya Bapak dengan doa tadi itu dengan. Tapi di antara itu kan saya juga mencari ya. Ketemu Alpha Meta ini dijelaskan awalnya sudah connect makanan sel sangat alami, terus Alpha PST itu Pak Ardi ya tanpa proses kunyah kan yang bermasalah itu kan sel ya. Itu Bapak Ibu yang hadir di sini mungkin kalau ada punya anak boleh dibuka lagi, dipelajari lagi, ini dasar loh, kanker aja bisa sembuh apalagi kita anak ABK ya Bapak Ibu. Kanker itu ngeri loh. Anak ABK aja tinggal satu kali klik aja. Alhamdulillah lah kalau sini. Alhamdulillah, ingat anakku Pak Ari dulu ngeri, pintu di rumah itu nggak ada yang utuh kecuali pintu depan karena gerendelnya banyak ya. Buka sedikit sudah lari ke rumah tetangga sampai di atas tempat tidurnya. Bayangkan kayak gitu. Ingat dulu, istilahnya kan aduh gimana. Tapi bersyukur alhamdulillah, maksudnya kalau Bapak Ibu di sini mungkin ada saudaranya, tolong disampaikan ini solusi. Bahwa dipikir harga itu nggak mahal kok Bapak Ibu. Lebih mahal itu kalau kita biaya terapi. Karena saya alamin semuanya. Terapi, bayar sedo, bayar ini Bu, beli Alphaspin ini ya. Sekali aja seumur hidup Bapak. Ini sebenarnya paling murah. Kalau saya ngomong ini paling murah. Alpha Meta itu beli terus ya. Tapi Alphaspin ini paling murah banget. Iya, mungkin itu Bu. Bahkan Mungkin gini Bu Maria, jadi kalau kita dengar dari Bu Maria ya, sebenarnya kita bersyukur banget ya, karena waktu itu kita tahu anak kita usia 3 tahun 4 tahun itu 2015 ya ketemu Bu Maria, waktu itu kita ngobrol waktu kita liburan di Jepang ya kan. Kita ngobrol lebih dalam bagaimana penanganannya Bu Maria sampai anak-anak luar biasa perubahannya kan. Anak kita itu waktu itu usia kurang lebih 3 tahun 4 tahun kita baru sadar anak kita juga gitu loh. Hiperaktif sama speech delay ya kan. Jadi waktu kita menerapkan yang caranya Bu Maria, kita itu justru jadi makanya kalau dibilang ini langkah paling efektif kalau menurut saya ya, efektif dan efisien sebenarnya. Jadi buat Bapak Ibu yang misalnya lagi melakukan terapi, nggak apa-apa tetap lakukan terapi ya kan, selama sanggup lakukan terapi ya kan. Diet makanan harus justru sebenarnya kalau sudah tahu apa yang dietin diet ya kan gitu, seperti itu. Yang belum diet lebih baik jaga makan, minimal jaga makan. Kalau saya sih susu ya kan, kalau yang nggak terlalu parah banget ya susu, gula, tepung, dan pengawet. Nah waktu kecil tuh kita tegas gitu loh, kita tegas, kita kurangin total itu lebih banyak, terutama susu karena anak saya dulu 3 jam sekali susu tahunya, jadi nggak mau makan yang lain gitu. Jadi betul-betul nggak bisa ngomong sama sekali kan waktu itu gitu loh. Jadi waktu dengar Bu Maria ngomong itu sangat menghemat waktu, tenaga, biaya buat kami berdua loh. Tapi bukan berarti nggak ada biaya loh ya. Nah mungkin ya yang dibilang Bu Maria yang penting satu orang tuanya dulu yang harus diterapi, artinya harus menerima. Sebenarnya satu kita harus terima dulu kalau kondisi anak kita ini ada terganggu atau gangguan tumbuh kembang ya kan, gangguan perilaku. Satu kita harus menerima ya kan, dengan ibaratnya ya bersyukur aja, ikhlas aja, tulus ya kan, seperti itu merawat anak ya kan. Nah itu paling penting menerima. Kedua juga kita harus menerima memang ada biaya pasti untuk kita berusaha, biaya, tenaga, dan waktu ya kan istilahnya kita. Nah, terutama banyak orang kan kebanyakan mikirnya di biaya. Terus kebanyakan juga mereka mikir, oh, yang kalau anak kondisi gini yang penting terapi aja yang dibilang tadi ya kan. Padahal biayanya juga nggak kecil. Justru kalau Bapak Ibu mau menghemat waktu, tenaga, biaya, kalau saran saya sebelum terapi, tubuhnya dulu yang disehatin dulu. Supaya sebenarnya kan yang paling penting gini, kenapa di terapi kadang kan harus one on one, ya kan harus berdua aja, tempatnya harus tenang banget ya kan. Karena kalau tenang, anak minimal lebih bisa tenang. Baru dia bisa menerima informasi atau diajarin sesuatu. Betul nggak? Dikasih simulasi baru dia bisa. Itu pun untuk dia tenang nggak mudah kan? Mungkin kalau di sini ada yang terapis juga ngerti ya kan? Nggak mudah, betul nggak? Makanya kadang harus dikasih di mejanya di gimana? Kadang ada yang diikat segala macam gitu kan? Nah padahal sebenarnya kalau itu kan dipaksa dari luar ya. Nah padahal yang paling penting sebenarnya dari dalam alami dulu dibikin tenang. Nah, yang saya alamin ya, kalau saya bersyukur banget pada saat saya konsumsi Alpha Meta sama pakai Alphaspin ya kan, anak kami itu justru waktu pertama kali kan nggak bisa diam, sampai teman kami juga bilang kayaknya harus diterapi ya kan, karena mulai tantrum, ngamuk, karena kalau dia nggak bisa ngomong, kita nggak mau kasih, dia tantrum, ngamuk kan. Nah, jadi kita cobain Alpha Meta, Alphaspin berjuang banget waktu itu juga, tapi yang luar biasa waktu mulai masuk TK,
waktu mulai masuk TK itu malah anak saya termasuk yang anak cowok ya. Biasanya kan lari sana lari sini masih wajar juga kan gitu loh, walaupun mungkin nggak hiperaktif atau apa kan. Nah tapi waktu itu kondisinya itu malah termasuk anak cowok yang paling tenang loh di kelasnya. Bahkan sampai sekarang gitu, anak yang paling penurut. Jadi maksudnya nggak yang kalau pas istirahat atau pulang sekolah lari gitu, yang istilahnya ya nggak bisa diam segala macam. Justru anak kami termasuk yang salah satu yang paling fokus gitu loh. Nah memang awal pasti kita konsumsinya lebih banyak, yang dia bilang Bu Marli pasti lebih banyak, semakin banyak semakin perubahannya cepat ya kan. Nah habis itu pada saat maintenance kan anak kami kalau dibilang ya kami udah bersyukur banget dengan kondisinya udah bisa dibilang ya bagus, nggak ada kelihatan Nih, apapun. Kita lihat sekilas Seperti boleh. itu. Oke, dahsyat ya kesaksian dari Ibu Mary dan Pak Hardi yang anaknya sangat terbantu dari penggunaan atau pengaplikasian dari Alfameta. Oke, udah kembali suaranya? Oke, lanjut. Ya. Yang saya bersyukur banget, anak saya di kelas 6 SD ya kan, itu jadi gini kan karena udah biasa 3 kali, nah karena udah bagus kan katanya sekali aja udah cukup untuk dia jaga ini kan, itu udah pernah sakit loh, jarang banget sakit, bisa dibilang hampir nggak pernah ke dokter, dulunya sebulan sekali ke dokter gitu pasti, demam lah, batuk lah, pilek, ini udah bertahun-tahun enggak, puji syukur banget ya, puji Tuhan lah kalau kami bilang. Pertama, kedua, nah waktu itu kita tes, pokoknya kita tes lagi kalau dia dikasih konsumsi terutama masa COVID ini kan, kita kasih agak lebih banyak. Jadi satu hari diminumin 2 kali, ya kan? Kita nambahin ya kan? Itu dia jauh lebih pintar lagi. Jadi Bapak Ibu bisa coba, ya kan? Kalau yang sudah biasa minum Alfameta, ya kan? Dia kalau minum 2 sendok sama 1 sendok tuh beda banget loh, ternyata juga. Itu ini otaknya lebih cemerlang lagi gitu loh, seperti itu. Itu perubahannya bagus banget seperti itu. Itu dari yang anak kita yang usia 3 tahun itu ya. Konsumsi Alfameta susahnya minta ampun, nangis-nangis. Jadi kalau orang bilang, kadang enggak, soalnya banyak pertanyaan gini, nanti anak saya bisa minum nggak ya? Kalau nggak bisa minum menyerah. Kalau menyerah emangnya solusinya selesai, perubahan anaknya apa berubah dengan kita menyerah? Enggak kan? Ya harus menyerah. Kalau kita harus kitanya yang berusaha kan gitu loh. Kita gunakan waktu itu berbagai macam cara sampai anak kita akhirnya bisa minum. Tapi sekarang mau kasih minum berapa kali pun dia nggak pernah nolak gitu loh. Nah itu tapi yang dibilang Bu Marlia tadi, bagaimana orang tua ini loh yang harus percaya dulu gitu loh. Kalau kita itu bisa nerapin semuanya, ya kan? Dan kalau dibilang mau dananya berapapun, ya kalau saya bilang ya mau perjuangin pun betul-betul perjuangin deh. Karena ini kan istilahnya kalau kita bilang ini loh, cuman ibaratnya segelintir waktu, ya kan? Memang itu kita pasti tenaga, waktu dan biaya pasti, ya kan? Tapi Bapak Ibu nggak akan nyesal nanti. Kalau bagi saya nggak akan nyesal, Bu Mate juga pasti bilang gitu ya kan. Nggak akan nyesal dengan apa yang kita perjuangin. Mungkin kalau kita beli untuk beli emas lah, beli rumah segala macam bisa ya kan. Tapi ini betul-betul masa depan anak. Makanya kita bilang selamatkan satu anak itu sebenarnya satu keluarga terselamatkan loh. Itu betul-betul apa yang kita perjuangin itu cuman segini kok. Karena banyak orang-orang yang ibaratnya nggak paham ya kan. Nggak ibaratnya belum menerima, nggak terbuka hati ya kan. Itu ya itu yang dibilang Bu Maria, sampai usia besar pun tetap masih di SLB, maaf ya, di SLB lah, harus terapi bertahun-tahun lah, atau kadang udah nyerah jadinya disembunyiin di rumah ya kan. Tapi coba bayangkan Bu Maria yang dari sembunyikan di rumah awalnya kan, betul nggak, tutup betul-betul harus nggak boleh ya kan, istilahnya ibaratnya kalau di rumah nggak boleh kemana-mana ya kan, sampai bisa dilepas di pesantren itu luar biasa ya kan, bersosialisasi dengan orang lain ya kan gitu loh ya toh. Nah tapi tahu nggak, banyak yang sudah sampai besar pun ditinggal di rumah dan istilahnya nggak ada masa depan, dan yang diharapin karena orang tua sudah tua biasanya saudaranya, keluarganya yang nanti bertanggung jawab untuk masa depannya dia. Padahal sebenarnya masih ada harapan, minimal anak lebih baik atau lebih mandiri gitu loh. Seperti itu. Makanya kalau kita bilang, aduh perjuangin itu cuma sementara Bapak Ibu ya kan. Waduh semangat banget ya. Karena merasakan ini salah satu masa saya sebenarnya. Karena kalau bagi saya dulu tahu lah perjuangannya gimana, nangisnya gimana, cari tahu gimana untuk perubahan anak ya kan. Pada saat saya tahu ini perubahan yang betul-betul sangat efektif, efisien, makanya saya semangat banget sih untuk men-sharingkan ini kepada teman-teman gitu loh. Karena semua anak itu masih bisa diselamatkan sebenarnya. Masih sangat bisa, asalkan Bapak Ibu buka hati, buka pikiran, mau berjuang gitu loh untuk anaknya. Ya. Kita lihat sekilas ya, ini ada videonya Hasan ya kalau nggak salah ya, sama nanti videonya anak kita juga. Kita lihat perkembangannya itu worth it ya, layak diperjuangkan. Karena dengan apa yang, kalau Sky itu anak kita Sky ya, itu cepat banget kok, setahun nggak sampai, pokoknya perkembangannya cepat banget. Setelah dia lepas susu, minum Alfameta pakai Alphaspin, itu cepat sekali perubahannya langsung. Tenang, bisa mulai ngomong sekata 2 kata. Ya. Saya cuma lupa detailnya ya.
berapa bulannya ya, tapi cepet banget Ya, kok. cepet. Seingat kita cepat. Bahkan setahun aja udah bagus banget sebenarnya. Ya cuman kita lupa detailnya ya. Nah, karena zaman dulu kita nggak kepikiran untuk dokumentasi tuh nggak kepikiran banget. Karena kan udah concernnya kan anak aja kan. Ya kan kalau dulu tahu ya kita dokumentasikan Iya. setiap bulan, cuman kan kita nggak kepikiran Justru ya. dulu sebenarnya kalau saya tahu lah orang tua anak ABK biasanya kalau kita mau dokumentasi agak sedikit sedih juga kan gitu Ya, loh. Mau sedih. dokumentasi apa? Nggak bisa ngomong ya kan? Lari sana lari sini, betul nggak ya kan Ya, gitu loh. before. Seperti itu gitu loh. Oke, kita lihat sekilas ya, sebentar. Saya coba setel dulu ya, sebentar Bapak Ibu. Mohon ditunggu ya. Nah ini ada gambar ini ya. Nah ini mungkin waktu masih agak muda ya Bu Marlia ya. Iya. Ini 2015 ini Pak Ardi awal. 15 ya. Iya. Tapi dari wajahnya ini udah bagus banget sih kalau saya Sudah lihat. ini sudah mulai keluar suara ini. Iya. Waktu dia hilang di Samarinda ini Pak Ardi. Ingat aku. Nah ini udah bagus banget. Ini bagus Ini- banget sudah ini. Udah ganteng. Sudah betul-betul ganteng banget ya, sudah bagus lah. Ini juga, nah ini kita lihat videonya ada, ini saya nggak tahu, Hasan ya? Hasan Pak Ardi. Ya. Nah ini Kultum suaranya dia. kultum ya, Yang di depan ya, paling depan ini ya. paling depan ya, ini ya Bapak Ibu. Di atas mimbar. Ini menurut saya hebat banget ini. Maksudnya dari yang dulunya seperti apa sekarang luar biasa banget menurut saya ini. Bisa, ini kan butuh untuk bisa bicara di depan ini kan butuh ketenangan, percaya diri, kontrol diri, pasti bahasanya juga fasih, mungkin ayat-ayat kitab Al-Quran, betul nggak? Dan sebagainya itu kan betul-betul kombinasi yang ibaratnya kompleks banget gitu loh Bu. Betul-betul bagus banget sih. Untuk dari anak yang dulu ABK loh ya Bapak Ibu ya. Nah ini keren banget, ini Hasan luar biasa ya. Nah ini yang Sky, kebetulan kemarin ada posting di TikTok ya, Bapak Ibu bisa lihat. Oh, Mami tanya Presiden Korea Utara siapa? Presiden Korea Utara Kim Jong Kalau Korea Selatan? Nggak tahu dia, kalau Korea Selatan nggak tahu. Satu lagi ya. Tahukah Anda Stasiun Luar Angkasa Internasional atau Space Station International adalah barang mahal dengan harga 2.230 triliun. Iya. Oke. Ini anaknya nih, ada nih, minta tanda tangan PR. Sky, ini katanya. Malu dia ya. Oke. Sudah tuh. Oke. Sky, sini sebentar, sayang. Sini sebentar. Malu dia. Pintunya, sayang. Oke, Bapak Ibu ya. Mungkin kita baca beberapa testimoni ya, Mbak Astuti ya. Nanti saya ini Mbak Astuti bilang ada di layar ada kelihatan ya. Oh iya, siap. Oke, ini ada beberapa yang terbantu nih dari Mbak Esther Oktaria ya. Berkat Alfa Meta, anak sehat, jarang sakit, dan lebih cerdas. Wah, dahsyat ya. Terus itu berikutnya ada dari Ibu Fitriana. Anak saya speed delay, usianya 4 tahun. Alfa Meta dan Alfa Spin sangat membantu. Nah, anak saya, tadi anaknya Ibu Fitri ya, 4 tahun speed delay setelah konsumsi Alfa Meta rutin, sehari 3-5 kali, dibantu dengan terapi Alfa Spin, alhamdulillah sangat cepat sekali terbantu pertumbuhan anaknya, selama 3 bulan udah kelihatan hasil. Wah, luar biasa ya Ibu Fitri ya. Sekarang usia 14 tahun, sudah mulai sekolah TK sampai sekarang sekolah umum dan sangat sehat. Wah, dahsyat banget nih. Dan juga selain itu dia juga menjaga pola makan, juga pola asuh, diimbangi konsumsi Alfa Meta 90 hari dimaksimalkan 3-5 kali sehari dan memuaskan, dan hasilnya sangat memuaskan ya. Nah, terus ini ada Ibu Esther juga, minum air sulingan dari Alpaspin sangat segar dan sehat, bahkan badannya jauh lebih ringan berkat Alpaspin, di tempat tidur membuat tidurnya lebih nyenyak.
Oke, nah ini ada satu pertanyaan ini dari Ibu Triani. Anak saya udah umur 5 tahun, apakah masih bisa? Mari Sangat bisa bisa, dijawab. Bisa banget ya, iya benar. Jadi kalau untuk umur 5 tahun masih bisa banget, yang penting dicoba dari sekarang. Betul. Ya, Betul. Oke, buat teman-teman yang punya pertanyaan lain bisa di chat lagi di kolom komentar. mungkin nanti bisa boleh tanya sama pengundangnya ya. Tapi saran saya Iya. gini, kalau saya sama Bu Marlian sebenarnya prinsipnya sama. Kenapa perubahannya itu fantastik ya kalau kita bilang? Karena waktu kita memutuskan konsumsi alfa meta atau alfa spin, bagi kita itu untuk jangka panjang. Jadi nggak Iya, yang betul. orang kan pada saat konsumsi ini buat Bapak Ibu ya kadang nunggunya tiap hari ya kan gitu loh. Seperti itu. Nah, kalau kami jujur karena kita lihat ini kan bukan obat. Ini makanan nutrisi yang paling aman dan paling mudah dicerna sampai bisa dalam tahap perbaikan sel, ya kan? Nah, karena kita tahunya itu paling aman dan mudah dicerna dan itu makanan, bagi kita waktu itu ya, kalau menurut saya juga sama Bu Marlia, makanya Bu Marlia kan sabar waktu itu ya kan. Ibaratnya gini, mau ada perubahan, gak ada perubahan, waktu itu kita pokoknya konsumsi terus karena tahu ini bagus, gitu. Karena kita tahu bagus, suatu saat pasti berubah, gitu loh. Sehingga pada saat itu nggak nyangka ya kan, maksudnya dalam hitungan waktu, buktinya perubahan luar biasa banget, kayak gitu. Karena banyak orang di luar sana kadang nyobanya baru sebentar, putus-putus, sayang banget loh Bapak Ibu. Memang ini kelihatannya Bapak Ibu, sekali lagi ya maksudnya, biaya yang lain mungkin Bapak Ibu coba diatur gitu loh. Ya, atau yang misalnya tantangan dana ya, coba diatur biaya yang lain. Karena gini, ini sebenarnya kan satu saset nih kita dengan, kadang gini, orang tua, kalau ini ibaratnya hitung-hitungan, tapi pada saat kita makan nasi goreng, kasih juga anak nasi goreng, makan ayam goreng pakai tepung, kasih juga anak, itu malah memperparah gitu loh. Malah bikin biaya tambah besar nantinya untuk proses terapi segala macam kan gitu loh. Nah justru kalau mau menghemat, kalau bagi saya gini, nggak usah terlalu banyak makan macam-macam gitu loh. Pokoknya kurangin gula ya kan gitu loh. Kalau saya sih lebih arahnya awal anak-anak saya lebih ke asin dulu sementara. Jadi nggak ada pakai gula waktu itu, kurangin banget gula. Pokoknya nggak makan yang aneh-aneh, pokoknya alfa meta gitu loh. Jadi kadang soalnya orang tua kadang gini, oh anak saya nanti kurus dong, nggak makan ayam goreng yang tepung lagi ya kan. Soalnya kan ayam goreng nggak harus tepung misalnya ya kan. Nanti anak saya kurus dong, nggak makan coklat, nggak makan ini ya kan, roti segala macam. Soalnya ada yang berpikir seperti itu gitu loh. Padahal yang paling penting kan fokus apa yang kita bisa makan, yang anak bisa makan yang aman. Itu sebenarnya kalau kita tahu apa yang bisa dimakan tuh nggak banyak, justru menghemat. Kita kasih makanan nutrisi yang paling tinggi justru. Itu sih kalau menurut saya. Oke. Ini ada yang tanya. Oke, ini ada dari Bapak Kuzairil ya. Anak saya umur 4 tahun, kemarin ada konsumsi 1 hari 4 bungkus, badannya sering panas. Detox dia. Tapi kalau saya konsumsinya 1 bungkus sehari, badan anak saya tidak mengalami panas. Jadi bagaimana menurut Ibu Bapak, harus diteruskan 4 bungkus sehari atau 1 bungkus sehari saja? 3 Oke, kali. gimana Bu Mary tadi? Oh iya. Nanti Bu Marlia bisa nambahin juga ya. Jadi gini, Boleh. pada biasanya di awal itu berbeda-beda tiap orang ya. Karena kondisi tubuh anaknya beda, tingkat di dalamnya kondisi ABK-nya beda. Nah, jadi biasanya di awal tuh mungkin kadang ada proses detox, ya detox pembuangan racun. Nah, itu biasa reaksinya macam-macam. Ada yang berupa demam juga ada. Kadang ada diare ada. Kadang mungkin ada muntah juga ada. Tapi tidak semua ya, dan itu jarang ya. Kalau muntah jarang banget sih saya ketemu ya. Biasa kadang di awal aja. Biasanya seminggu 2 minggu pertama. Detox seperti itu ya. Nah, dan juga kadang bisa ada proses adaptasi. Ya, kalau Dokter Sugeng sering bilang itu kadang proses adaptasi tubuh ya. Jadi di awal bisa juga minumnya 1 hari 1 bungkus 2 bungkus dulu nggak apa-apa. Adaptasi dulu seminggu 2 minggu. Nanti kalau sudah terbiasa baru ditingkatkan lagi nanti sampai dilihat 3 bungkus 4 bungkus silakan. Sama minum air yang banyak juga Ya, minum air yang banyak dan sambil dijaga juga pola hidupnya ya. Karena kan demam juga penyebabnya bisa juga mungkin karena contoh misalnya pola hidupnya ya, kurang istirahat atau masuk angin dan sebagainya ya. Bisa juga ya. Jadi sambil dijaga juga pola hidupnya. Tapi di awal ya itu tadi dosa khawatir, yang penting prinsipnya tahu dosa khawatir karena alfa meta itu kan sangat aman. Ya. Contoh kami, jadi selain anak kami pun juga konsumsi alfa meta satu keluarga dari tahun 2012 sampai sekarang 10 tahun kami konsumsi. Ya. Jadi sangat aman banget ya. Dan jadi kita tahu aman kan tenang. Kedua, kita tahu aja itu detox dan adaptasi. Ya, jadi saran saya
Pak Uzairi ya, Bu Uzairi ya, 1 bungkus 2 bungkus dulu nggak apa-apa. Nanti adaptasi dulu ya, nanti baru ditingkatkan ya setelah itu. Bu Marlian Oke. mungkin atau ini? Ya. Iya, oke. Jadi itu penjelasannya ya. Jadi ada adaptasi dulu. Jadi jangan langsung dikasih sekalian banyak, takutnya dia lebih Beda-beda, kaget. Mas Yuti Iya, beda-beda. beda-beda. Bisa Iya, dihantam benar-benar. sama anak begitu ya. Ya. Iya, benar, Anak benar. awal 3 saset 4 saset per hari oke banget, nggak ada masalah. Jadi beda-beda. Tapi ada satu case, ada sih kita nanganin satu case itu dia waktu konsumsi demam, orang tuanya udah agak khawatir ya apakah cocok, nggak cocok ya kan. Terus mereka biasanya berobatnya di Singapura. Nah tapi waktu itu kita bilang aman kok karena ini kan proses detox ya kan. Dan alpha meta ini sangat mudah dicerna jadi dan tidak ada menimbulkan efek samping karena dia kayak makan nasi gitu kan. Seperti itu. Nah akhirnya mereka percaya kita lakukan terus-menerus, perubahannya fantastik. Jadi saya berani ibaratnya gini, saya berani ngomong karena kita gini dari berbagai negara bahkan sudah mulai nyari alpha meta loh. Mereka yang orang Indonesia, kalau yang orang luar negeri kan karena nggak semua ngerti bahasa ini ya Indonesia, tapi yang mereka ngerti yang di luar negeri itu ternyata juga mereka nggak banyak dapat solusi loh. Padahal negara-negara maju ada yang Kanada yang kita tanganin, ada yang UK ya kan, itu kita juga tanganin loh. Dan itu perubahan fantastik juga Bapak Ibu. Makanya kalau kita bilang ini paling menghemat waktu, tenaga dan biaya asal Bapak Ibu nurut percaya aja. Gitu loh. Betul. Iya, Ini betul ada sekali. jawaban dari Bu Uzairi ya. Jadi anaknya bisa panggil mama ayah, cuman belum bisa berkata tidak atau mau. Saya juga ada punya, ya perjuangin alpha spin juga Bu kalau bisa ya. Bisa lebih semakin membantu lagi ya. Kemudian ini ya Bu Marlen ya. Iya. Ini Iya. dari Ibu Marlen, anak saya umur 6 tahun, kemarin konsumsi alpha meta dia mengalami mencret 1 hari 3 sampai 4 kali. Tapi kondisi tubuhnya sangat stabil, mungkin juga bagus. 1 hari alpha meta saya kasih 2 bungkus. Ya itu tadi betul. Jadi mencret itu adalah detoxnya kita dibersihkan. Betul. Betul ya Bu Malia ya, detox ya. Ya, detox. Kebetulan anak saya waktu itu dia Hasan yang ngantuk. Tapi dia alpha meta itu senang dia makan. Bahkan saya sembunyi ya dia pergi ambil sendiri dia buat sehari. Tapi yang satunya tuh enggak mau sih Caki. Tapi itu prosesnya detox aja Pak Yan. Alpha meta tuh sangat aman, enggak jadi masalah. Untuk awal nggak apa-apa. Biasanya seminggu aja sih di awal biasa Iya. pembiasaan dan detox ya. Iya. Teruskan aja. Nanti lihat hasilnya akan bagus sih ya. Iya. Oke. Nggak ada kata terlambat kok buat Bapak Ibu semua usianya Iya. berapapun kata terlambat sebenarnya. Ya, mungkin di sini ada yang mungkin punya anak sudah 10 tahun ke atas. Apakah sempat gitu atau masih bisa? Ya, bisa. Bisa, Kita ada Bang. kenal. Bisa. Bu Marle juga kenal ya. Ibu Tris dia Iya. di Jakarta itu anaknya kalau nggak salah usia 11 apa 13 waktu tahun ini 13. ya itu Iya. udah cukup Sudah besar. cukup besar ya. Dia itu yang cukup parah juga. Bahkan dia pernah cerita ya buang air kecil di stop kontak ya sampai konslet kebakaran gitu, mau kebakaran begitu. Seperti itu. Nah, tapi hasilnya dia bahkan berobat tuh sudah sampai ke Jerman ya. Ikut terapi macam-macam itu hasilnya minim gitu ya. Sudah habis miliaran dia Iya. dengan berbagai macam metode dari luar negeri semua sudah dicoba. Akhirnya ketemu alpha meta alpha spin, dia betul-betul ikutin dan hasilnya bagus banget. Ryan tuh ada videonya, teman-teman bisa cari ya di YouTube kita. Bisa main basket, naik sepeda, main piano, main drum, Bisa kan sekolah SMA. sekolah SMA, bisa bersihkan rumah, bisa dorong neneknya naik kursi roda. Itu teman-teman bisa buat perkembangannya luar biasa banget. Worth it banget. Jadi Bayangin umur 13 tahun tuh masih bisa bikin Iya, dia dulunya Ya, sebelumnya. Ya. Paham ya? Nah, itu aja. Tapi memang pasti kalau sudah berumur lebih, butuh waktunya mungkin lebih panjang pastinya. Paham ya Bapak Ibu? Nah, buat Bapak Ibu yang mungkin masih umur mungkin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, saran saya jangan ditunda. Kadang-kadang gini, ini penting banget ya, karena berpacu dengan melodi ya, berpacu dengan waktu. Iya. Betul ya Bu ya? Semakin cepat ditanganin, semakin cepat pulihnya juga. Semakin bagus ya Bu ya? Iya, kalau dia masih kecil Bapak Ibu itu kan prosesnya kan berkembang ya, itu jangan ditunda, itu bagus banget kalau masih kecil. Saya boleh dibilang mungkin cepet juga ya karena anakku kan masih kecil waktu itu ya, tapi saya ya tadi itu kenceng disiplin dan itu tadi satu kalau bisa dietnya ya Pak ya untuk mau ini diet itu nomor 1.
boleh saya ngomong sedikit, walaupun Bapak mungkin kasih alfa meta, tapi kalau kasih racunnya itu ya sama aja. Ya. Ya. Untuk awal kalau bisa itu dikondisikan. Saya pengalaman Bapak Ibu, saya itu paling tegas, disiplin untuk diet waktu itu. Boleh dibilang tega banget. Saya boleh dibilang saya super tega, sampai saya itu sama suami ya. Saya kasih istilahnya suami kasih racun, saya kasih ini. Kadang tuh maaf ya, banyak juga kita di rumah itu kadang itu pengalaman lah istilahnya, pelajaran. Tapi Bapak Ibu yang di sini masih kecil, masih 6 tahun itu perjuangkan satu tadi disiplin diet dengan alpha spin, alpha meta itu pasti cepat banget. Itu mungkin dari saya. Setuju. Iya. Oke. Terakhir ya, sebelum ini gimana cara dapatin? Oke. Ya tadi Ibu Kuzairi, saran saya dikurangin dulu dosisnya, nggak apa-apa ya. 1 hari 1 sampai 2 bungkus dulu. Sampai terbiasa. Ditambah-tambah terus dikit-dikit. Nanti sambil ditambah seiring berjalannya udah biasa ya. Ya. Kemudian ya sehari sampai 1 bungkus sampai 2 bungkus dulu dilihat lagi ya. Oke. Kemudian ada yang bertanya juga mungkin ya, pertanyaan terakhir ya, karena waktu ya teman-teman ya, kita ada beberapa yang tanya harganya dan cara mendapatkannya ya. Jadi kita buka juga ya, supaya teman-teman juga nanti mendapatkannya di tempat yang resmi dan terpercaya ya. Sebentar, saya Oke. Jadi harganya alpha meta itu, nah ini, jadi dia 2 kotak, 1 paket 2 kotak itu isinya berarti totalnya di dalamnya 50 bungkus alpha meta ya. 1 kotak kan 25 bungkus, berarti 2 kotak 50. Nah itu Rp1.554.000 Bapak Ibu ya. Nah ini nanti perbandingannya Bapak Ibu bisa screenshot, bisa dibaca ya. Sebenarnya jauh lebih murah daripada, mungkin teman-teman ada yang pikir saya beli beras merah sendiri aja di pasar. Beda banget Bapak Ibu. Pertama, lebih mahal juga. Pasti lebih mahal. Perbandingannya teman-teman bisa lihat di sini ya. Kalau kita beli sendiri lebih mahal. Kedua, mustahil juga untuk dilakukan. Ngupasin 10 kilo untuk dapat satu sasaran susah banget ya. Dan ketiga, beda isi kandungannya. Karena yang di pasaran itu belum tentu alpha PSP-nya dapat. Kalau kita kan murni alpha PSP itu yang paling penting. Dan berikutnya, ini nutrisinya udah banyak hilang kalau di pasaran, karena kena oksidasi udara sekian lama. Kalau kita canggih banget dari panen, segera dikemas dengan teknologi alami dan canggih, langsung masuk menjadi saset. Jadi nutrisinya maksimal. Alpha PSP semua dalamnya. Paham Bapak Ibu ya? Jadi beda banget, dan bisa dibandingkan sebenarnya. Nah, kemudian itu alpha meta. Nah, berikutnya ini alpha spin. Alpha spin, 1 biji alpha spin Rp9.032.000. Ini keluaran terbaru yang versi sekarang. Itu dia segi 7 bintang ini. Disebut alpha spin natural. Itu untuk air minumnya ditingkatkan jauh lagi, lebih bagus lagi daripada yang sebelumnya versinya. Ya, jadi airnya lebih bagus lagi yang sekarang ini, yang terbaik lagi. Fungsi lama semua dibawa, plus di-upgrade airnya lagi, semakin baik. Ini bisa dipakai seumur hidup, made in Germany, original. Ya. Nah ini nanti bisa dipakai satu keluarga juga. Contoh Bu Marlia kan, tadi belum sempat cerita, saya tahu ya, saya ceritakan sekilas. Suaminya Bu Marlia itu ada darah kental. Jadi jantungnya itu sudah mau dipasang ring. Tapi waktu itu Bu Marlia, karena tahu air alpha spin bagus, diminumin air alpha spin terus sama alpha meta. Pada saat check up berikutnya di rumah sakit mau pasang ring, udah jadi, karena sudah bersih semua. Nah itu yang tadi saya bilang Bapak Ibu, detox pembersihan seluruh tubuh tadi. Paham Bapak Ibu ya, yang tadi saya sempat bilang di awal. Nah itu, jadi alpha spin bisa dipakai satu keluarga. Ya jadi seumur hidup, ya sekali beli seumur hidup ya. Jadi sebenarnya sangat murah. Kita ada pernah ngitung, pembelian 5 alpha spin contoh ya, kalau beli 5 itu berapa? Sekitar 45 juta ya. Itu kalau dibagi untuk 30 tahun, 4 orang anggota keluarga semua pakai kan, itu satu hari cuman investasinya Rp1.000 aja sebenarnya. Itu ada hitungannya ya, 45 juta dibagi 30 tahun, dibagi 4 orang tuh cuman Rp1.000 per hari. Ya bahkan bisa diwariskan lebih dari 30 tahun ya, dipakai anak cucu kita juga bisa. Nah nanti untuk
Pak nanti saya mungkin ada tantangan dana gimana-gimana, Bapak Ibu konsultasi lagi lebih lanjut dengan pengundang Anda. Ya, kita juga mengerti mungkin ada tantangan dana gimana, tapi yang penting nanti bisa dimulai dulu segera. Nanti bisa konsultasi bagusnya gimana. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, setiap pembayaran pastikan nanti resmi semua. Ini adalah kita perusahaannya PT JMOA Indonesia Internasional ya. Internasional namanya Biswot ya, Biswot Internasional. Nah, ini ada rekening resminya. Jadi pembelian semua transfernya ke sini itu resmi dan original. 100% pasti original. Dan nanti dibantu pemesannya oleh pengundang Anda. Anda kan mungkin bingung cara pesannya, nanti dibantu pengundang Anda. Ya, pemesanannya semua nanti diprosesnya dibantu. Namun pembayarannya Bapak Ibu semua ke rekening perusahaan langsung. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu juga aman gitu ya. Seperti itu ya untuk cara pemesanannya. Ya, Mungkin mungkin kita kembalikan ke ya. Mbak Astuti. Oke, baik. Acara malam ini kita udah selesai ya sampai sini. Silakan Bapak Ibu segera hubungi pengundangannya ya. Mau tahu lebih jelasnya bagaimana, silakan hubungi pengundangnya. Oke, selamat malam. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih Bu Astuti, Bu Marlina. Terima kasih Makasih Pak Hadi, banyak. Bu Mari, Bu Marlia. Tunggu dulu, Nak. Terima kasih.